ya. Nah, Anda mau cara seperti itu, buat kami enak ngegorengnya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Silakan, iya silakan Anda punya pandangan berpakaian seperti itu. Bukan pandangan saya, ini faktanya, ini Nusantara punya siapa? Ya sudah silahkan, sudah. Oh, iya, clear. Berarti udah clear, selesai nggak ada tuh. masalah saya pakai Nah, kopiah. udah nggak usah diperpanjang. Cuman buat kami enak menggorengnya. 1 Korintus 9, 19 sampai 20 itu jadi kena gitu loh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seminian dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan, ya, ada seorang misionaris, ya, dan ini tapi kepenjong-penjongan, ya, macam banci, dia ngomong S-nya panjang. Nah, dia pakai peci lah segala macam, ya, awalnya mendiktinya bukan main. Saya mau naik nih, tadinya naik tapi tidak dinaik-naikkan, gitu ya. Kalau seandainya saya naik, demi Allah itu saya saya lumat itu, iya. Tapi karena mungkin mereka tidak mengenali akun saya, ya, akhirnya saya keluar karena tidak dinaik-naikkan gitu. Ya maklumlah, mungkin karena mereka belum mengenali kita, ya, maksudnya belum kenal kita. Saya memang belum pernah naik ke komal beliau. Jadi karena jarang-jarang saya tuh ikut naik ke komal, maka sekarang sudah banyak lupa dengan saya. Baik, kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Ruang dari Dayak Kalimantan Mualaf itu berarti gitu ya. Nah, oke, silakan Bang Ustadz Alif dan juga Bang ITG. Oke. Ya. Saya izin turut menanggapi dulu, ya. Saya kan tadi menyimak Bang ITG. Ketika Yesus dicobai iblis, iblis mencobai Yesus, lalu iblis minta menyembah Yesus. Apa jawaban Yesus? Siapa menurut Yesus yang harus disembah? Coba Bang, tolong dijawab berdasarkan pernyataan Yesus. Oke. Saya akan menjawab, tapi kita harus melihat secara utuh cerita ini. Boleh? Betul. Boleh ya? Kita melihat Matius 4 ini secara utuh. Karena kalau nggak utuh ya jadi susah dong pemahamannya. Oke. Iblis minta supaya disembah. Lalu Yesus menjawab bahwa sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhan Allahmu itu? Yang mengutus Yesus. Siapa? Yang mengutus Yesus. Yang mengutus Yesus. Yesus statusnya sebagai apa? Utusan Tuhan. Oh, hanya sebagai utusan saja? Ya, manusia utusan Tuhan. Hanya utusan saja, betul? Iya, betul. Oh. Lalu bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya akan ada gorengan ini, ada gorengan ini. Enggak apa-apa. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Tenang Bang ITG, tenang. Ayah Ardi tidak akan mengganggu Anda. Saya nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Santai, saya udah ngerti tanpa dikasih tahu. Saya udah ngerti. Santai. Wajahnya soalnya udah mulai berubah dia. Bang, bantu susunan ininya dong Bang. Aku nggak ngerti. Oke. Tolong dong susunannya digedein aja Bang ITG. Oh gini. Jadiin aku moderator, Dek. Jadiin aku moderator. Bukannya Abang moderator? Belum, ini akun baru. Ya. Jadiin aku moderator, aku gedein Ustaz Arif. Ya, begini. Tadi Pak Alif bilang Yesus hanya utusan saja. Hanya utusan. Saya tanya lagi, hanya utusan saja. Oke, berarti fix ya, hanya utusan bagi Pak Alif. Makanya saya menurut Yesus hanya manusia utusan Tuhan. Sabar dulu abangku.
Maka saya bilang dari awal Saya tadi, sabar. yuk kita lihat Matius pasal 4 secara utuh. Silahkan. Berarti belum menemukan jawaban sampai detik ini. Perintah Yesus itu nyembah siapa? Halo, halo cek. Ini jaringanku apa gimana ini? Dari Bang ITG-nya. Oh, Bang. Udah aman, aman Ustadz, aman. Ini udah 2 besar kan di atas kan? Udah 2 besar kan? Di ITG-nya. Oh, kabur, Cuk. kok kabur? Bang ITG kok kabur? Tenang aja teman-teman, kami nggak pakai keroyok kok. Apalagi kayak saya nggak bakalan ikut implok ya. Karena saya menghargai guru-guru saya dan itu sudah peraturan di dalam room saya, gitu loh. Nah, jadi tanpa kalau diatur di room Lisa pun, saya sudah ngerti siapa ustadz saya. Saya udah ngerti. Itu loh. Kita akan menemukan pembuktian siapa yang sedang memfitnah Yesus. Ayo ITG naik lagi, jangan sampai terputus. Kasihan jemaatmu yang menyimak, pembelamu yang mati-matian hebat ITG, yang begitu bangga engkau naik di atas Komal ini, jangan kecewakan dia. Karena begitu banyak fansmu di bawah. Ayo, jangan kecewakan dia, naik lagi ya. Bener loh, saya tadi di bawah menyimak. ITG hebat, ITG benar, doa dan seterusnya. Jangan kecewakan mereka gitu kan. Dia sudah mempertaruhkan harga diri mereka membela kau di atas, kau sendiri nanti malah kabur. Waduh. Kalau kepental itu biasanya dia minta naik lagi Ustadz. Kalau kepental, ya kan aku kepental, naikin saya gitu biasanya kalau kepental gitu. Tapi ini aku lihat di permintaan dia nggak ada minta naik lagi Ustadz. Kayaknya wajahnya udah mulai kusut Ustadz. Kita berpikir positif dulu aja, mental, tapi entah mementalkan diri atau gimana kita nggak tahu. Aku cek di bawah Ustadz, aku bantuin cek Ustadz. Siap. Di sini nggak ada main keroyok ya teman-teman. Di sini nggak ada main keroyok, nggak ada main keroyok di sini. Saya aja nggak ngomong kok. Ayo ITG, banyak fansmu di bawah itu yang sudah membangga-banggakan kau. Jangan seperti orang, kau jagoanmu, kau tampil di ring tinju, hebat, kau menang, juara, tahu-tahu dianya udah keok. Kasihan fansnya. Ada. Aku cek di bawah, The King AS, Junito Ahmad. Sebagai nggak ada Ustadz, nggak ada Ustadz di bawah Ustadz. Sebagai kita yang menyimak tadi di bawah, Kak Lisa sebagai host, ITG sebagai tamu, tapi dia berusaha mendominasi, membalikkan posisi, yang host dijadikan tamu yang harus nurut, ngomong aja nggak dikasih kesempatan. Ya sebagai saudara seiman saya nggak tega dong, saya nggak mau, ya kan, apalagi terhadap seorang wanita gitu, nggak boleh gitu, bayangin aja. Jadi kenapa kau tuh suka membalik-balikan, yang host dijadikan tamu, yang tamu dijadikan host, yang Tuhan dijadikan manusia, yang manusia dijadikan Tuhan. Jangan main begitulah, nggak seru. Ya kita sapa dulu ya. Halo King. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Muslim. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan abangku sebelum turun, silakan. Makasih ya bang. Assalamualaikum Bang King. Waalaikumsalam. Ya silakan lanjut Ustadz Alif, lanjut silakan. Ya. Mungkin nggak apa-apa Ahi Ardi yang ngatur komalnya ini biar sama dia biar kelihatan kita tidak mendiskriminasi untuk diskusi. Oh begini ya, begini berarti ya. Nah, ya. Nah, siap. Begini ya gitu. udah. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Ini diskusi yang ilmiah antara Ustadz Alif sebagai seorang debaters Kristen dan juga Bang ITG sebagai pelawak Kristen. Silakan Bang. Debater Muslim. Iya, monggo nggak apa-apa. Ya, debater Muslim, sorry. Begini, Bang Alif. Lanjut. Saya tanya, kopiah saya ini apakah berkaitan dengan agama atau budaya? Kopiah saya.
Tolong setelah saya jawab tidak perlu diperpanjang ya, karena nanti ini akan mengalihkan sebagai topik pembahasan. Izin, mohon maaf, sebentar. itu di luar dari topik. Saya rasa tidak perlu diperjelas. Baik, kita lanjut aja langsung. Begini, kalau sesuatu sudah dipahami itu adalah identitas sebagai seorang Muslim, walaupun tidak ada tulisannya kopiah Muslim, tapi orang udah paham itu sebagai Muslim. Ibaratkan ada pakaian, contoh seorang pastor, ada pakaian bagaimana ada cirinya dan sebagainya. Itu sebagai ciri keagamaan mereka. Kami yang Muslim tidak meniru cara berpakaiannya. Jadi itu menurut jawabanku. Cuman ketika engkau memposisikan cara debatmu seperti itu, maka orang akan salah paham engkau seperti seorang Muslim, karena sudah dipahami gaya seperti ini itu adalah sebagai gaya seorang Muslim. Lanjut. Kita diskusi. Ustadz Alif, lanjut aja. Saya bilang aja. Saya menjawab dulu, tapi saya jangan memperpanjang karena itu nanti nggak akan masuk ke topik. Hanya meluruskan saja bahwa ini adalah Nusantara punya, jadi nggak ada kaitan dengan agama. Udah nggak usah red herring, nggak usah red herring argumentum, nggak usah red herring argumentum. Silakan Ustadz Alif, dilanjut Ustadz. Silakan Ustadz. Kenapa? Ardiansah kayaknya kejang-kejang. Enggak, kalau saya sih gini aja, udah, Anda punya pandangan seperti apapun silakan. Ini fakta. Enggak, iya, dengerin ya. Nah, Anda mau cara seperti itu, buat kami enak ngegorengnya. Iya, enggak apa-apa, silakan. Silakan Anda punya pandangan berpakaian seperti itu. Bukan pandangan saya, ini faktanya, ini Nusantara punya. Siapa? Sudah silahkan. Oh iya, clear. Berarti udah selesai tuh. Nah, udah nggak usah diperpanjang. Cuman buat kami enak menggorengnya. 1 Korintus 9, 19 sampai 20 itu jadi kena gitu loh. Oh, justru saya nggak kemana-mana. Yuk kita kembali ke topik. Udah kembali ke topik, udah nggak usah bahas aneh-aneh, udah kita kembali ke topik. Makanya susah diskusi sama pelawak kadang. Lanjut Ustaz Talib. Makanya luruskan dulu. Udah terserah kau. Lanjut Ustaz Talib. Lanjut. Oke. Yang pertama tadi mengapa saya bilang harus melihat secara utuh. Ternyata Bro Alif hanya melihat saja dan meyakinkan berkali-kali bahwa Yesus hanya utusan. Salah dong, itu sudah salah. Ya, karena dia tidak membaca teks ini secara utuh. Ya, tidak konsisten membaca narasi cerita secara utuh. Pasal 4 itu, kalau kita lihat bahwa Yesus bukan hanya utusan. Ya, Yesus bukan hanya utusan. Apa kata iblis? Iblis loh. Ya, iblis aja paham, iblis aja ngerti. Dia makhluk yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan daripada manusia. Iblis berkata begini, ya, makanya baca. Iblis berkata ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba, iya, itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah. Garis bawahi anak Allah. Oke? Lalu di mana lagi dia katakan itu? Dia ulang lagi kata-kata itu dalam pasal ayat yang kelima. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dia ulang lagi berkali-kali itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus bukan hanya utusan. Yesus sebagai utusan, oke, saya terima. Tapi bukan satu-satunya sebagai utusan saja. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bang Alif sebagai orang yang mau melihat teologi di dalam lintas agama atau kepercayaan iman yang lain. Kalau hanya baca sepotong saja, maka saya bilang tadi kepada Dayak Kalimantan Mualaf, punya kerangka berpikir yang separuh. Poinnya sudah saya tangkap. Ya. Anak Tuhan itu nyuruh nyembah siapa? Jangan lari kemana-mana dulu. Lah itu yang di situ yang saya bahas. Yang anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Bro Alif bilang Yesus hanya utusan. Lah iya, saya bilang. Tunjukkan kerangka berpikir. Saya tanya. Ayo silakan lanjutkan. Kata iblis, jika engkau anak Allah, kan gitu. Maka jawab Yesus, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Nah, ternyata di situ nyuruh mencobai Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Oke. Berarti Anda mengakui Yesus anak Allah? Anak Allah itu banyak di kitabmu. Pertanyaan saya, jawab. Dengan anak Allah dua hal yang berbeda. Waduh, gimana sih? Maksud Anda sebentar. Jawab dulu. Jangan kemana-mana. Anak Allah itu nyuruh nyembah siapa? Saya tanya. Apa bedanya anak Allah dengan anak-anak Allah, Bro Alif? Bro Alif,
Apa Saya bedanya tanya. anak Allah dengan anak-anak Allah? Tolong jelaskan. Ya karena kalau anak-anak berarti banyak. Apa Menuju bedanya kepada yang anak jamak Allah gimana sih? dengan anak-anak Allah? Ayo. Gini, enggak, saya tanya dulu deh. Jangan lari kemana-mana, saya konsisten. Orang pertanyaanku dari tadi nggak kau jawab-jawab. Oh, kan kita konsisten Jawab pada ayat ini. jawab dulu. Maksud Yesus- anak Allah di situ Yesus- maksudnya Allah. Sebentar, saya tanya. Yesus itu hanya utusan atau dia anak Allah juga? Ayo jawab. Anak Tuhan itu utusan Tuhan. Yesus itu utusan saja atau dia anak Allah juga? Anak Sesuai Allah dengan- itu hamba Allah. Jawab dulu. Ini Jawab jawabannya. dulu. Maksud Jawab dulu. anak Allah itu adalah hamba Allah. Yesus itu hanya utusan saja atau dia juga anak Allah? Anak Allah sekaligus hamba Allah. Haleluya. Saya aplaus. Aplaus. Anda percaya nggak anak Allah itu hamba Allah? Saya aplaus. Ih, botolnya minta ampun, naudzubillah. Oh, apakah anak Allah hamba Allah? Oke, Ya. sekarang saya tanya, hamba Allah itu Poinnya apakah tadi anak Allah? kembali ke poin awal. sabar Anak dulu. Allah Anda yang itu membawa nyuruh nyembah narasi siapa? itu. Sabar dulu. Kabur-kaburan ini Ustaz. Ini nggak mau jawab loh dari ini, tadi. nggak mau jawab Berarti ini. dalam diskusi kita Nggak mau yang jawab. pertama, bahwa Dia nggak bisa jawab, Bang Ardi. Nggak mau Dia nggak bisa jawab. jawab. Orang pertanyaan receh yang simpel aja dia nggak bisa jawab loh. Jawab dulu, jawab. Gaya misionarisme di sini kau harus Tetapi Yesus pertanggungjawabkan juga di hadapan adalah penggemarmu. anak Allah. Itu sudah diakui ya, sudah diakui. Saya anak Allah itu Ya. nyuruh nyembah siapa? Saya tanya. Sabar dulu, itu nanti pelan-pelan. Dari tadi ini pertanyaannya loh, bukan muter kemana-mana. Ini pertanyaannya. Kita pasti akan ke situ. Tapi tenang bro, tenang. Astagfirullahaladzim. Jadi pernyataan Dia mau bahwa Yesus hanya sebagai memperpanjang, utusan mempermalukan saja. dirinya. Kita ikutin. Sabar. Oke, lanjut. Jadi pernyataan bahwa Yesus hanya utusan saja itu kurang lengkap. Rupanya Yesus selain utusan, ya, selain dia guru, selain dia nabi, ingat sudah diakui bahwa dia juga adalah anak siapa? Allah. Anak Allah. Pertanyaan selanjutnya kepada Loh, Bro kok Ali. jadi kau yang bertanya terus? Sabar dulu, kan Ya, Anda sudah jawabannya mengakui. Pertanyaan saya begini. Anak manusia tidak? Manusia, Anak monyet tidak? monyet. Ya sudah, anak Allah tidak? Berarti Yesus anak domba. Jawab dulu. Oke. Jawab dulu. Oke, Jawab dulu. ini perspektifnya. Anak Ya. manusia pasti manusia. Anak monyet pasti monyet. Anak domba, Maka anak domba, anak anak domba, Allah anak domba, adalah- anak domba. Jawab dulu. Jawab dulu. Oke. Dua logika tadi mantap. Coba kita gunakan pola pikir dia ya, bukan Sabar pola dulu, pikir kita. Sabar dulu. Dia sabar mengatakan anak Allah adalah Allah, betul? Sabar Nah, dulu. enggak kau bilang anak Allah adalah Allah gitu ya? Sekarang Anda sekarang saya iya, begini. iya. Kan tadi dua logika Saya keburu kamu nyeplos akui. duluan loh. Ya. Kau bilang Anak mau manusia. anak Allah adalah Allah gitu ya? Bro Alif bilang manusia, mantap. Ah. Anak monyet, Bro Alif bilang monyet. Sekarang pada pertanyaan ketiga saya butuh klarifikasi. Anak Allah adalah Allah tidak, Bang Alif? Menurutmu aja apa? Menurutmu? Bang Alif. Enggak, menurutmu kenapa dua apa? logika Menurutmu? Itu mantap. Kenapa dua pertanyaan menurutmu tadi apa? mantap? Cepetan jawab. Pertanyaan ketiga mengapa lalu macet? Iya, menurutmu apa? Menurutmu? Mengapa? Lo jangan balikan ke saya dong. Loh, iya menurutmu, orang itu konsepmu kok. Loh, dua pertanyaan bisa dijawab dengan baik dan benar. Ya, itu Mengapa konsepmu, pertanyaan ketiga menurutmu. tidak bisa? Menurutmu. Mengapa pertanyaan ketiga tidak bisa? Oke, pertanyaan Ada apa? ketiga akan terjawab kalau Anda membawa konsep ini dengan benar, betul? Nah, sekarang jangan dulu bawa konsep eh. pertanyaan saja. Ya, Anak Allah tidak. Ah, dengerin. Jawab dulu. Ya, jawabannya akan ada. Ini jawabannya. Mana jawabannya? Anak domba berarti domba. Dua jawaban tadi bisa dijawab. Loh, sekarang jawaban pertanyaan Oke. jawab gimana? Oke, ini saya jawab dalam perspektif imanmu, tapi kau jawab juga pertanyaanku ya. Kenapa lalu dibalikan perspektif iman saya? Dua Lah, ini pertanyaan tadi Anda jawab menurut Anda. Sekarang pertanyaan ketiga, mengapa Anda balikan ke ini saya imanmu lagi? kucluk. Ini kan imanmu. Ini imanmu kucluk. Dua pertanyaan tadi tidak memakai apa iman Ya saya. karena nanya Jawab. anak manusia, Dodol. Pertanyaan ketiga, kenapa harus dilimpahkan kepada kami lagi pertanyaannya?
Pertanyaannya, Oke. anak Allah, Allah tidak. Oke, menurutmu anak Allah adalah Jangan Allah? menurut saya, Bang Ali. Ya sudah. Jadi mau menurut siapa? Pertanyaan menurut Bang Alif dong. Oh, menurut saya bukan. Loh, kenapa tadi 2 pertanyaan tadi Abang jawab dengan baik dan benar, dengan yakin? Karena itu benar. Loh, Sekarang anak Allah- sekarang saya uji nalar Anda. Uji Jangan nalar dulu, Anda. Jangan uji dulu. Enggak. Anda sudah terlalu Dua banyak logika. bertanya. Gantian ITG gantian ITG dulu. Gantian Dua gantian. pertanyaan tadi. Gantian Dua ITG pertanyaan tadi saya minta satu Gantian jawaban ITG saja. gantian ITG Kasih satu gantian. jawaban. Kasih Gantian satu ITG. jawaban. Kasih satu ITG jawaban. gantian. Anak domba adalah domba, betul? Buka mic-nya. Kan balikan ke saya dulu, ini kebiasaan. Loh, Jawab. jawab dia. Jawab. Ya, benar-benar. Jawab. Yesus disebut anak domba, setuju? Lihat, nah ini, lihat. Jawab. Karena Anda nggak jawab, bro. Jawab. Sorry, membalikan dulu, padahal belum tuntas. Jawab. Aduh, masa saya harus ganti mic biar kedengeran ngomongnya? Mas. Aduh, Mak. Udah di. Ya jawab. Jawab pertanyaannya Ustadz Alif. Jawab. Anak domba Kayaknya, bukan. Ini kayaknya enggak lah, enggak. Anak domba bukan, dijawab. Itu pertanyaan beliau. Saya belum selesai. Jawab pertanyaannya. Jangan ngatur Komal ini. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jangan ngatur Komal ini. Sereceh itu nggak bisa jawab, Bang. Jangan ngatur Komal ini. Bang Ite gimana sereceh Mulai itu malu nggak bisa dia, jawab? mukanya mulai merah, teman-teman. Mukanya mulai merah. Malu mukanya. Mukanya mulai merah, teman-teman. Pucet. Ya. Pucet mukanya. Masa sereceh itu nggak bisa jawab dong. Iya, dia sering Tunjukin gini. dong Kerangka berpikir Bang ITG yang Delisa. Dia Ya? sering begini loh. Dia kesering masuk Komal, terus dia menguasai Komal, ngomong terus. Itu karakter dia. Pantesan. Ngomong terus, makanya dia nggak mau jawab pertanyaan. Oke. Kalau ditanya Ustadz Alif, dia itu selalu kabur dari pertanyaannya. Kemudian dia harus jawab dulu gitu terus. Ayah Ardi dan host, saya coba gini. Saya hargai konsep iman dia. Saya bilang gitu loh. Ini sudah jawaban yang paling baik dan paling bijak menurut saya. Saya benar. hargai konsep iman Anda ketika mengimani anak Tuhan adalah Tuhan. Saya hargai di situ. Oke? Saya nggak butuh dihargai. Saya butuh konsisten dalam berargumentasi. Oke, Itu bisa nggak saya kau butuh berkata, dihargai. oke, anak Tuhan adalah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Konsep imanmu, anak Tuhan adalah Tuhan ya. Kita logika sekarang, jangan bawa iman. Ya udah, logika, Saya oke. tanggalkan Saya iman, gunakan saya logika tanggalkan itu, iman. teman-teman, nggak apa-apa. Ini logika Kristen. Anak Tuhan Saya adalah tanggalkan Tuhan. dulu iman. Oke, clear. Anak Tuhan adalah Tuhan ya. Oke, anak Tuhan adalah Tuhan. Anak Tuhan, anak Allah adalah Allah, anak Tuhan adalah Tuhan. Betul? Anak Theos, Ada setuju? ya, logika imanmu betul. Oke, logika imanmu. Berarti Anak domba, jawab, berarti oi! sabar dulu. Jangan. Selesaikan dulu. Saya tanya. Jawab. Saya tanya sekarang. Anak domba berarti domba. Mulai. Nggak mau jawab ini. Katanya Bang ITG tadi katanya abang butuh konsisten, tapi abang sendiri yang nggak konsisten loh. Abang nggak mau. Konsisten Mukanya dia. merah. Abang sendiri Mukanya yang nggak merah. konsisten. Mukanya merah. Mukanya merah. Abang jauh sama saya, Misionaris Bang. dipermalukan merah. diri sendiri. Abang nggak malu sama saya. Mukanya merah tuh. Pucet Tapi teman-teman. abang sendiri Nangis nggak bisa jawab. Iya. Logika cacat berpikirnya dia gagal sama pertanyaannya Ustadz Alif. Ya, baru satu orang Kristen saja sudah dibuat. Iya, mukanya Gagal, merah. Mulai merasa terjolimi. Mulai play victim. Aku terjolimi di Komal Muslim. Iya. Bang, bisa nggak saya dikasih satu pertanyaan? Anda dari tadi sudah puluhan pertanyaan ke saya. Bisa? Selesaikan. Bisa? Oke, kesimpulannya. Dengar dulu kesimpulannya. Lo kok disimpulkan? Pembahasan belum selesai kok disimpulkan. Aduh. Mukanya merah. Oke, teman-teman. Mukanya merah. Yang penting kita Mukanya poinnya sudah merah, dapat. teman-teman. Pucet Ayah Ardi dan host, poinnya kita sudah dapat ya. Coba sekarang dia mau bilang apa? Ini biar agak awet. Poinnya kita sudah dapat.
kasih dia bicara dulu, nanti dia dia mau bilang kita apa zolimin coba? dia. Anak kecil sekali nih si siapa tuh? Iya, Yang anak saya- kecil bilang mukanya merah. Udah. Merah, mukanya merah. Ya udah anak kecil nggak apa-apa. Mukanya merah. Gak apa-apa. Merah. Konsisten ya. Bapaknya yang dewasa ngomongnya konsisten ya. Saya mau diskusinya. Mukanya pucet teman-teman. Lihat Saya lihat mau lihat diskusinya. mukanya Saya mau pucet diskusinya langsung. itu teratur ya. Saya mau diskusinya begini. Pucet selesai, mukanya, baru malu masuk nggak yang bisa lainnya. jawab. Tenang, pasti ke situ Aduh. kita. Jadi begini. Tadi kan sudah dikatakan dalam melihat Matius pasal 4 bahwa Yesus Pucet hanya merah utusan mukanya saja. langsung. Padahal cuma ditanya anak domba sama Ustaz setelah Alif ya kita kan. Dia nggak bisa berdiskusi, jawab. Giliran anak Tuhan dan- dikatakan dan Tuhan. Bang Alif sudah Giliran ditanya menjawab. anak domba, domba bukan. Bahwa Yesus selain utusan adalah Coba gak apa-apa ya Ardi, Ardi the Jadi host. Coba kesimpulannya kasih kesempatan. begini, Yang kita penting masuk kita sudah dapat kesimpulan poinnya, dulu. teman-teman juga sudah paham ya. Kita Ya, masuk silakan. Anda kesimpulannya. mau bicara apa? Oke. Saya mau diskusinya itu teratur. Ini selesai. Udah dari tadi udah teratur banget. Lalu, Sampai saya ya, ikuti apa yang Anda kesimpulannya mau. belum Kalian dengar, kalian tidak mau dengar kesimpulan. Mengapa? Takut Oh, mendengar sudah kesimpulan ini. Kesimpulannya adalah begini. Bahwa Yang pucet Anda kok yang takut Yesus- kami. Nah, kan nggak berani kan? Nggak berani dengar Yang pucet kesimpulannya. ente kenapa yang Nggak takut berani. kami? Ya udah, Kucluk. ya udah Anda bikin kesimpulan, saya ambil minum. Kesimpulannya, teman-teman. Oke, silakan, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kesimpulannya ada. Delsa, kamu Pucet dia, pucet. Delsa ini Pucet dia, emosi dia, emosi. Bang, Ustaz Alif, kita mau dengarkan kesimpulan dia. Nggak kan? nggak usah dengerin kesimpulan. Ngapain dengerin kesimpulan? Wong dia nyimpulin sendiri kok, bukan berdasarkan diskusi kok. dengar Giliran kesimpulan. ditanya Ustaz Itu Alif, itu kan coba bahasa saya cara belum dengar berpikir jawaban dia. dari Bang dia Ardi, loh teman-teman. Akademis Bang Ardi, itu kan cara Ya. berpikir dia. Kita lihat nih cara kerangka berpikir dia yang Iya. baik itu, Bang Ardi. Mendengar Jadi kita pertontonkan di depan hampir 4.000 orang ini nih. Coba Bang ITG silahkan kesimpulan Gini, Anda, cara berpikir, kerangka berpikir Anda yang baik itu coba tonjolkan. Jangan sampai Anda membuat malu diri Anda sendiri ya. Dan juga mengecewakan, tadi seperti Ustadz Ali bilang, mengecewakan pendukung-pendukung Anda gitu ya. Silakan, ya, Gini yang maksudnya. baik itu. Betul, Ukti betul. Gini maksudnya ya Ardi, kita semua sudah paham dari awal sampai akhir pembahasan, walaupun belum ending sampai dapat poin ya. Nah, sudah tahu pesan-pesan itu seperti apa. Insya Allah tidak ada yang akan salah paham. Nah, dia itu ingin menyimpulkan. Nah, yang penting Ikhwan Muslim juga semua sudah paham maksud dari pembicaraannya. Coba kita dengar. Nanti dia harus siap dengan narasi kesimpulannya, dia bertanggungjawabkan. Coba kasih kesempatan. Silakan. Oke. Teman saya di sini. Ardiansahnya yang sudah siap atau belum? Udah, Lihat berarti nggak usah, Ardiansah. nggak usah nyinggung yang lain. Ya nama saya dibawa, habis kau nama saya dibawa. Kau habis kalau saya nama-nama dibawa. Habis kalau kau bawa nama saya. Udah dikasih kesempatan ngomong kau bawa nama saya. Saya habis kan kau di sini jadi pembantu kau. Jadi ayo, udah dikasih kesempatan ngomong sama Ustadz Alif, tinggal ngomong aja kok nama saya dibawa. Saya habiskan kau di sini. Mat, ayo. Pembantu diem dulu, Babu, diem. Makanya jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya, pucet kau bawa nama saya nanti. Minta maaf dulu sama Bang Ardiansyah. Minta maaf dulu sama saya, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Oke, Ardiansyah. Habis kau. Ustadz Arif gitu. Habis kau saya permainkan, ayo. Minta maaf dong, habis kau saya permainkan. Ayo. Habis kau saya permainkan. Ya, maaf Ardiansyah, saya lanjut sama Ustadz Arif. Tadi Ustadz Alif udah ngasih kesempatan kau ngomong, silakan ngomong. Kok nama saya dibawa? Saya habiskan kau di sini. Ayo. Jangan bawa nama saya. Kau joget lah kau kayak ular. Bang Ardi, dia udah minta maaf, Bang Ardi. Oh, minta maaf katanya, minta maaf. Oke. Minta maaf dulu. Ya, dia Minta udah maaf dulu. Dia Saya permainkan kau. Saya jadikan babu di sini. Saya jadikan babu di sini kau. Saya jadikan babu kau di sini. Bang Ardi,
Dia udah minta maaf katanya. Udah. Belum Biar minta dia maaf. mau Apaan minta maaf kok joget-joget kayak gitu? Itu bukan minta maaf itu, minta gorengan itu. Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Kamu kayak anak kecil. Minta maaf nggak? Minta maaf nggak? Kamu kayak anak kecil jadinya. Iya, minta maaf nggak? Udah. Temanmu itu loh. Iya, minta maaf. Kalau minta maaf, saya permainkan lagi. Jadi babu kau di sini. Jadi babu kau nggak minta maaf. Udah enak-enak dikasih kesempatan Ustadz Alif, silahkan ngobrol lu. Kan kurang enak gimana Ustadz Alif coba? Lihat kelakuannya ya. Oke, udah nggak apa-apa. Oke, Udah. lanjut. Udah, cukup. Udah, jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya. Lanjut. Lanjut, jangan bawa nama saya. Ya. Memang Jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya. Jangan bawa nama saya. memang Ardiansa tidak menghargai Ustadz. Gak usah bawa nama saya lagi. Saya bermainkan. Udah langsung sama Bang Ali. Dibilangin gak usah bawa nama saya kok. Jadi babu kau di sini kan. Menghargai Ustadz. Jadi babu kau di sini. Kau bawa nama saya jadi babu. Umpet tuh. Menghargai Ustadz. Ayo. Jadi babu kau di sini ya. Menghargai Ustadzmu. Jadi babu kau di sini, jadi babu. Jangan bawa nama saya. Ya makanya itu jangan bawa nama saya. Udah kau ngomong. Gak usah bawa nama saya, kau ngomong silakan. Dah. Silakan, gak usah bawa nama saya. Ya kamu turun. Lu kamu turun, mending lu gue ludahin. Kamu nggak menghargai Ustadzmu. Apa urusannya sama kau? Kapan aku gak menghargai ustadku? Kau yang gak menghargai ku celuk. Turun kamu. Nah, udah oke. Diusir saya. Emang bisa nurunin saya? Emang bisa kau nurunin saya? Coba turunin saya coba. Coba kau minta tolong sama Tuhanmu. Dengan sendirinya turun. Iya, kau minta tolong sama Tuhanmu coba. Oke, Ayardi, kita cukupkan dulu ini, cukupkan. Ini kan sudah cukup kena mentalnya nih. Iya. Jangan langsung sampai napas terakhir, jangan. Waktu masih panjang. Nanti dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi. Ayo, silakan lanjut kembali ke saya. Ya, tapi dia turun dulu, jangan ada di atas. Jangan. Aman. Loh, jangan terlalu ketakutan. Jangan terlalu ketakutan. Oke. Saya menghargai Pak Alif sebagai ustadz, tapi dia nggak menghargai Pak Alif sebagai ustadz, gimana sih? Oh, enggak, dia sudah menghargai saya dan saya menghargai beliau. Kalau dia menghargai, dia turun. Kalau Anda bilang begitu, saya akan lebih menghargai saudara saya. Gimana sih? Baru kan lah muncul Ana, baru. Iya. Misionaris kopla kayak kau mau saya hargai, enak aja kau. Baru keluar aslinya. Najis sekali kau, gaya-gaya muslim pakai kopiah kau, mau memurtadkan seorang mualaf kau. Nyuruh saudara saya turun, enak aja. Keluar kembali. Keluar aslinya, turun dulu dia. Kembali. Lalu keluar aslinya. Turunkan dia dulu. Nah, kenapa Anda keluar aslinya? Framing lagi. Aduh. Lah itu keluar aslinya nyuruh saudara saya pergi, enak aja kau. Nah, keluarkan dulu. Udah, oke. Pelan. Turunkan dulu Ardiansa, baru saya mau lanjut. Mukamu tuh udah merah loh. Ini merah ini. Orden merah gimana sih? Ya, Orden tahu warnanya merah, tapi mukamu juga merah. Muka saya hitam. Ya terus kenapa jadi merah? Kenapa dibilang merah? Lah itu kelihatan merah. Kelainan berarti itu pandangan Anda. Lah, emang yang lihat nggak ada yang merah-merahnya mukanya? Begini, kalau Anda mau lanjut diskusi sama saya, turunkan dulu Ardiansa. Ya udah. Saya ingin diskusi dengan saudara saya, Anda turun. Ayo. Berarti mau dengar kesimpulan saya? Silakan. Dari tadi kan begitu. Dari tadi Ustadz Alif jadi ngomong kesimpulannya silakan begini, kesimpulan. Kesimpulannya bahwa Yesus bukan hanya utusan, dia juga anak Allah dan sudah diakui oleh Alif. Itu kesimpulannya yang mau saya tegaskan. Gimana sih? Oke, selesai. Oke. Pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Apakah anak domba adalah domba? Loh, nama saya dibawa-bawa lagi Ustaz. Turunkan dulu Ardiansa. Takut kali teman-teman dia sama saya. Enggak, pertanyaan saya. Apakah anak domba berarti domba?
Oke, kita akan jabanin pertanyaan itu, tapi turunkan dulu Ardiansa. Dari tadi bayangin ya, poin yang dituju nggak dapat udah 1 jam. Saya minta Ini dari ngelesnya kemana-mana. Ini gaya misionaris, memang Turun dulu, harus turun dulu, cerdik Ardiansa, baru seperti kita ular. nanya. Ya kayak gini polanya teman-teman. Mulai framing. Loh, Framing, dalil kitamu kok victim. harus cerdik seperti ular, gimana sih? Playing victim, framing, itu aja yang bisa. Loh, Anda nggak kau sudah menjawab pertanyaanku dari pertama kali diskusi? Mengganggu, jadi Enggak, Anda menjawab. turunkan dulu. Coba diturunkan dulu. Loh, kena pelanggaran Ustaz Alif. Nah, inilah kalian inilah ya. Ini gara-gara Ardiansah nih. Apa sih kau ini? Aduh. Ya, orang- Apalah kau ini? Memalukan sekali. Enggak, yang memalukan itu kau gitu Ya loh. sudah. Karena Ustadz sudah pamit, saya pun Loh, turun. Ngapain saya ke atas? kabur. Saya nggak kabur, saya Kabur. Kabur. Anak Teman-teman, domba bukan. 3.000, saya Anak izin domba pamit bukan. Karena Ustadz mereka sudah turun. Anak domba bukan kena. Saya Anak naik di domba atas karena bukan. ada Enggak jawab ustadznya. pertanyaan saya. Saya Anak hargai domba. ustadznya, karena Iya, ustadznya anak juga nggak domba ada, bukan. Saya turun. Ya, Jadi jawabannya saya apa? izin pamit. Ya teman. Dia kabur. Tolong. Kabur. Ya, saya izin pamit. Kabur mukanya pucet kabur. Kabur yang kabur monyet. Yang kabur monyet. Anda kan bukan akademisi kamu. Aduh, memalukan. Pantes kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi pun saya nggak kasih ya, terus aja dengerin dia ngomong terus aja kayak gitu ya, nggak berhenti ya. Jadi mensabotase ruang orang ya dia ya. Bener, dia nggak mau. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa sebenarnya, Bang. Iya, ini tampilannya kayak gini loh, Bang. Abang nggak ada di situ, tapi ada suaranya. Di sini masih, ya masih ada nama Ustadz Alif, tapi nggak. Nah, ini benar. Ah, ini udah. Dah. Ini ada nih, ada Coba. nih. Gimana ada? Ah, ya udahlah. Oke, nggak apa-apa. Ya, gini ya. Teman-teman di bawah yang belum kenal siapa saya. Ah, itu Ustadz Alif. Naik Ustadz Alif. Ustadz Alif naik. Ya, teman-teman yang di sini mungkin kan baru lihat Ustadz Alif dan juga Bang Ardiansyah. Beliau ini juga guru-guru saya. Nah, biasa memang dulu beliau sering naik ke sini, teman-teman. Tapi, nah seperti yang teman-teman lihat, akhir-akhir ini saya memang sering sendiri karena ya seperti itulah ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ini Ustadz Arif dan juga Bang Ardiansyah. Ini orang API, teman-teman. Apologet senior. Beliau-beliau ini adalah guru saya, seperti itu. Ya, yang kena pelanggaran ya Ustadz ya. Sorry mic-nya. Iya. Kena pelanggaran. Iya. Waduh. Ustadz Alif pakai yang itu nggak? Pakai yang aplikasi itu nggak? Pakai. Oh iya. Nah, kok kena ya? Iya, semua produk manusia pasti ada celahnya. Oh iya teman-teman, biar room kita kuat, kita kan sampai 3.000 lebih itu tadi. Teman-teman supaya roomnya kuat itu love orange-nya teman-teman. Love orange dan juga like live-nya nih. Biar kuatnya itu di love orange-nya. Jadi pastikan teman-teman di love orange-nya dulu. Kalau misalnya baru masuk langsung love orange, dan jangan lupa juga di follow akun dari Kalimantan Mualaf, ada Ustadz Arif dan juga Bang Ardiansyah. Silakan di follow juga. Ini saudara-saudara kita yang membentengi Islam ini, Masya Allah. Terus kemana dia? Kabur Ustadz. Kabur. Naik lagi lah. Belum selesai aku. Nggak bisa Ustadz. Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak mau ditanya. Gimana coba Ustadz? Dia nggak Ya. mau jawab loh pertanyaannya. Ya betul. Ah, orang-orang pada tahu dia itu lagi. Ya seperti itu caranya. Saya pengen tahu. Pengen tahu. Nah, bayangkan kan contoh begini. Ketika dia memaksakan apakah anak Allah adalah Allah, ingat, walaupun dia nggak mau menjawab, tapi pesannya itu sudah saya sampaikan. Kenapa dengan kalimat, jika demikian konsepnya, anak domba berarti domba.
Yesus dikatakan sebagai anak domba. Di Yohanes 1 ada, di Wahyu 5 nomor 6 juga ada. Bahkan seekor disebutnya, seekor anak domba. Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Kalau konsepnya begitu, berarti anak domba adalah domba. Kalau begitu Yesus itu berarti domba. Anak manusia disebut manusia, anak domba berarti disebut sebagai domba. Kan gitu. Karena apa? Betul, Karena Oten itu nggak paham istilah bahasa kias. Sebenarnya paham sih, tapi karena sudah tertutup doktrin, dia pilih-pilih. Bahkan saya yakin dia tidak paham. Ketika di situ, lihatlah anakku yang kupilih, yang kukasihi. Ternyata anakku di situ, berdasarkan kalimat di dalam Matius 12-nya, hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Jadi maksud anak itu adalah hamba. Bunyinya ada. Loh, kalau Anda paham bahwa anak Tuhan adalah hamba Tuhan, nggak ada masalah. Bunyi ayatnya juga begitu. Tapi kalau Anda imani anak Tuhan adalah Tuhan, justru itu sesuatu doktrin yang dipaksakan. Itu terlalu pemaksaan gitu loh. Dan itu memang tadi gaya misionaris. Ilmunya sedikit, ilmunya mentah, tapi dia berusaha memutar kata, memainkan kata. Gaya liciknya kan begitu. Permainan Betul, kata, bukan permainan dalil atau bukan mengungkap sebuah dalil. Satu pertanyaan saya dari tadi, siapa yang disuruh oleh Yesus? Atau Yesus nyuruh nyembah siapa? 1 jam lebih muter kemana-mana, malah saya ditanyain terus-menerus. Dan jawabannya nggak ada. Itu cara liciknya misionaris. Betul Ustaz. Bahkan kita sudah kenal lama sama si ITG kan, Ustadz Alif juga sudah tahu siapa dia. Dulu kan namanya Immanuel Ustadz. Namanya Immanuel tuh dulu. Ya, Immanuel. Makanya teman-teman di bawah kalau barusan ikut diskusi lintas agama jangan dikit-dikit nyuruh Ardi turun, Ardi turun, Ardi turun. Gitu loh, disimak dulu gitu loh. Ya, disimak dulu. Begitu. Jadi kita udah kenal siapa ITG, teman-teman. Ya, kita sapa dulu Bang Daud, Muslim atau Kristen, Bang? Bang? Ya. Turunin aja bang. Ya, gitu ya teman-teman di bawah ya. Terus saya tadi diusir-usir, disuruh turun. Ini takut banget loh kalau ada saya loh, heran saya ini. Berarti dia udah kenal sama Bang Ardi mungkin. Makanya dia takut sama abang. Pas tinggal berdua aja dia udah kabur. Langsung kabur minta Wallahi, turun. demi Allah Dek, bukan cuma sama saya, sama guru-guru kita semuanya dari API, dia tidak akan pernah mau jawab pertanyaan. Wallahi. Bukan sama Ustadz Alif aja sebenarnya, bukan cuma sama saya aja. Berarti memang itu tekniknya dia ya, caranya dia ya. Ini teman-teman saya yang Buktinya baru begini. aja. Buktinya begini. Coba saya tadi nggak nyimak nih. Aku nggak nyimak diskusi apa Dek Lisa Baru sama aja. dia. Enggak, Aku dia nggak nggak nyimak ada ya. jawab, nggak Aku ada nyimaknya jawab, itu padahal sama satu. Ustadz Alif ya kan barusan. Aku nggak nyimak. Coba saya tebak. Dia tadi nanya terus ke adik nggak? Iya banget. Nah, Terus kan? satu pertanyaan saya nggak Aku dijawab. nggak nyimak loh. Satu pertanyaan aja nggak dijawab sama dia. Malah kemana-mana ya. Ustadz Arif tadi ada denger ya? Malah kemana-mana dia jelasinnya gitu. Nah, Itulah bahkan tuh saya nggak yang ada bikin saya kesempatan buat gatel ngomong pingin nih bang. naik. Iya, nggak ada kesempatan buat ngomong sayanya. Baru ngomong Iya. satu patah, dua patah dia udah cicit. Ngomong lagi saya satu patah, dua patah. Nah, saya tuh bukan tipikal orang yang ibaratnya tuh kayak kayak gitu. Saya nggak suka karena itu kayak merusak saraf. Menurut saya, iya itu nggak baik banget gitu. Kalau dia kan udah mohon maaf nih, saya simpulkan dia nggak beres nih, nggak betul nih gitu kan cara apa sarafnya dia gitu kan. Nah saya ikut-ikutan kalau misalnya caranya dia saya ikut gitu loh. Iya. Dan itu nggak bisa dihadapi dengan orang yang terlalu sabar. Nggak bisa. Apalagi seperti Dek Lisa nggak bisa. Harus cowok yang ngadepin. Halo Demanik Raja, Kristen Islam. Halo, selamat pagi. Saya Kristen. Oke, silakan Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Dan perlu teman-teman tahu juga ya, teman-teman ini kan di roomnya Dinda Lisa kan. Perlu teman-teman tahu ya, Ustadz Alif ini adalah Ketua Umum Apologet Islam Indonesia dan saya adalah sekretaris beliau. Jadi janganlah kalian temen yang muslim nyuruh saya turun. Masa saya disuruh turun sih, gimana sih? Nggak sopan. Masa ketua sama sekretaris dipisahkan? Ya silakan Manik Raja.
Silakan Manik Raja, silakan berdiskusi dengan Ustadz Oke. saya. Silakan. Iya. Diskusi yang Iya. baik. Sepakat dulu kita. Diskusi yang baik sepakat. Siap. Iya, pastilah. Ya, Saya tidak silakan. akan pernah nge-framing, tidak akan pernah menghujat. Tapi sebelum lanjut, dulu sekitar 4 tahun lalu ya, ada saya pernah nyalain kamera dulu ya. Ya, nyalain kamera bagus. Respect saya kalau nyalain Tapi kamera. sorry nih, aku pakai baju seperti ini ya Nggak padanya ya. apa-apa, Bang. Yang Silakan. penting, buka kamera kita bisa Silakan, berbicara Bang. Ya, baik, santun. Oke, ya. Jadi Ya, sekitar terima 4 kasih. tahun lah, ya, makasih. Sekitar Ya. 4 tahun lalu atau mungkin 5 itu ya, saya pernah didesain untuk diskusi dengan seorang ustadz bernama Ustadz Alif, masih via Zoom. Tetapi di last minute digantikan oleh Juma. Nah, saya berpikir-pikir apakah ini Alif yang sama atau bukan. Saya juga tidak tahu. Jadi ada waktu itu channelnya dari Muslim, apa ya namanya itu, dan di live-kan ke beberapa channel YouTube. Semua punya sahabat-sahabat dari Islam, gitu. Apakah ini Alif yang sama atau tidak, saya pun tidak tahu ya, karena nama kan bisa saja banyak ya yang punya nama yang sama ya. Atau jadi ini sekitar, dan mode dan ininya apa namanya, administrator di sana seorang wanita juga, wanita Muslim. Cuma saya sudah tidak ingat namanya. Tapi waktu diskusi dulu itu dengan Juma, hanya saya yang buka kamera. Jadi saya tidak bisa lihat apakah Bang Alif ini adalah orang yang sama ya. Seandainya buka kamera waktu itu bisa saja saya masih ingat, karena gampang dilihat, abang ganteng gitu kan, jadi langsung bisalah diingat gitu. Ada benar dulu ada komunitas seperti itu, Bang? Oke, saya tanggapi dulu ya. Ya. Peristiwa di Zoom, karena kan kita banyak juga bertemu dengan teman-teman Kristen, mungkin saya sudah lupa. Sekiranya itu pernah ada, bisa saja terjadi. Kalau nama Alif yang biasa berdiskusi, setahuku memang tidak banyak dan saya tidak menemukan yang lain. Nah, untuk lebih kena poinnya, kira-kira tempo hari bahasannya apa, boleh kita lanjutkan sekarang, gitu aja, Pak. Enggak. Jadi waktu itu topiknya ini, karena itu kan sudah dirancang, jadi bukan on the spot seperti ini. Jadi waktu itu topiknya yang diusulkan itu, apakah Yesus Rabi atau Tuhan? Nah, itu topiknya waktu itu. Dari sudut pandang Alkitab ya. Dan hanya bahasnya dari sudut Alkitab waktu itu. Kalau rekaman-rekamannya itu banyak itu, walaupun sekali peristiwa, tetapi banyak YouTube-nya, beberapa Iya. gitu. Itu yang Atau saya mungkin ingat. beda orang, Pak, mungkin beda orang. Ya, Jadi bisa jadi memang, nanti makanya kita saya cari tadi lagi. bertanya dulu. Oke. Ya. Tapi memang waktu itu ada satu tim dengan Bang Juma. Iya, dari dulu sering. Bahkan ya contoh kita kolaborasi juga sering. Ya, jadi kalau memang istilahnya kita mau lanjut pembahasan, ya lanjut aja gitu loh. Silakan. enggak, topik Ada baru pesan juga apa yang ada. belum tersampaikan? Oh enggak, saya cuman karena memang waktu itu ada dengan Bang Alif tapi tidak jadi, ya kan? Jadi saya hanya penasaran saja apakah Bapak yang sama atau bukan, itu aja. Nah sekarang saya sih justru tertarik melanjutkan topik yang tadi sedang dibahas. Saat tadi si Bang ITG masih di atas, saya sudah request naik sebetulnya tadi gitu. Jadi nggak apa-apa, topik itu saja juga nggak apa-apa. Dan kalau boleh memang topikal, pengertian topikal nggak lari kemana-mana, walaupun tidak bisa dihindari punya relevansi Oke. ke yang lain, kan begitu ya? Oke. Saya juga waktunya tidak banyak sekali, karena tadinya saya sudah ada janji dengan teman di jam 10, tapi dia belum respon. Bukan janji pergi, saya tetap di tempat saya, karena kami mau bekerja secara online. Tapi nggak apa-apa, kita manfaatkanlah waktu yang ada ini ya. Begitu, Pak. Kalau begitu, Yesus itu sebagai hamba Tuhan, Pak Manik setuju? Sangat setuju, karena memang ada tertulis toh. Dan itu juga ada di dalam bagian dari nubuatan di kitab Yesaya yang digenapi juga di Betul. kitab Matius, ya. Nah,
Artinya ketika dia disebut sebagai contoh di dalam Matius 3, 16, 17 yang ada bunyi ayatnya bahwa lihatlah itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, kan gitu, yang kepadanya jiwaku berkenan, itu ternyata selaras dengan nubuatan yang tertulis di dalam Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Artinya anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Iya. Selesai kan? Itu bukan selesai, tapi itu betul. Enggak. Ya, Itu maksudnya betul. poinnya dapat gitu. Memang ada tertulis. Betul. Oke. Lalu Nah, ketika tadi di framing anak Tuhan adalah Tuhan, itu kan nggak nyambung, Pak. Yang tepat itu anak Tuhan itu maksudnya hamba Tuhan. Anak Allah disebut sebagai Allah. Itu kan sebuah ajaran yang menyesatkan, memfitnah Yesus. Coba di dalam Matius 4 tadi, ketika Yesus dicobai oleh iblis, disuruh bersujud kepada iblis, saya tadi minta satu jawaban. Apa jawaban Yesus? Jangan ngarang, saya bilang. Cukup kembali kepada ucapan Yesus. Apa yang diucapkan oleh Yesus ketika Yesus diajak menyekutukan Tuhan, alias diajak menyembah iblis? Jawaban Yesus apa? Di nomor 10-nya. oke, jawabannya. Sebab ada enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu Ya. jawaban daripada Hanya Yesus. kepada sajalah engkau berbakti. Ya. Hanya kepada dialah engkau berbakti. Itu jelas ajaran Yesus tuh. Anak Tuhan ini mengajarkan kepada iblis dan meneruskan ajaran Nabi sebelumnya karena dia berkata ada tertulis. Berarti tertulis di dalam kitabnya Torah Musa, kan gitu. Harus menyembah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Berarti bukan nyuruh menyembah kepada Yesus. Berdasarkan ajaran Yesus, yang harus disembah itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus dan Tuhan yang mengutus Nabi Musa dan para nabi Bani Israel. Sudah, Ya kan? boleh saya tanggapi? Ya, mantap. Oke, jadi itulah yang Yesus katakan. Saya baca aja sekaliannya supaya jangan karang. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jawaban ini sangat jelas bahwa tidak boleh menyembah yang lain selain daripada Tuhan Allahmu. Oke. Namun di sini juga tidak disebutkan siapa Tuhan Allah itu. Ya. Tidak ada penjelasan siapa Tuhan Allah itu. Maka saya mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang dimaksud di ayat 10 ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Ya. Ini gimana Abang tertawa ya betul, nggak apa-apa. Lah ini kan berargumentasi, yang Ya. penting kita buktikan. Kan itu aja. Enggak, ini sebuah ekspresi, Pak, sebuah ekspresi refleks ketika orang ketika orang tersebut sembahlah dia. Contoh ada utusan presiden berkata seorang menteri bahwa kepada entah itu orang pelaku makar atau siapapun yang menolak, dia mengatakan, misal KKB bilang ke KKB, dia itu presiden, itu dia, kau harus terima dia presiden. Tapi penjelasannya yang ngomong dia itu maksudnya orangnya, itu kan nggak nyambung. Maksudnya di situ, itu saya tadi refleks aja, Pak. Ketika Yesus sendiri mengajarkan. Saya follow dulu, udah hilang. Tadi muncul di layar mau follow. Oke, lanjut saja, udah hilang. Iya, ketika tadi Yesus berkata, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ternyata dipahaminya dia itu adalah Yesus itu sendiri. Ini kan yang membuat otak saya jadi tergelitik, Pak. Mantap. Memang tujuannya supaya otak Bapak tergelitik. Ya kan? Berarti pertanyaan saya kalau gitu gini, Pak. Berarti yang disembah oleh Nabi Musa itu adalah Yesus. Absolutely. Di mana dalilnya? Ya, oke, sebentar. Oke. Berhubungan dengan pertanyaan tadi.
karena kata dia itu pasti berarti orang lain lah. Logiknya kita toh, logik simpel kan? Dia, karena dia. Tetapi Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 24 menyatakan akulah dia. Gitu loh. Jadi walaupun ada kata dia di sini, dia sedang berbicara tentang dirinya. Jadi akulah dia. Itu Yohanes 8 ayat 24. Dan bukan hanya itu. Ada beberapa yang lain, tapi cukup satu saja mewakili. Nah sekarang, bagaimana saya mau menunjukkan bahwa Yesus di dalam ayat 10 ini tadi, Matius 4 ini, menyatakan bahwa itu adalah dirinya sendiri. Tuhan Allah yang harus disembah itu. Ya kan? Nah, sekarang kita mundur ke ayat 7. Mundur ke ayat 7. Baik, oke, sudah boleh? Nah, Pak, mau kemana ini Pak di bawahnya? Sebentar, barusan saya ada bunyi telepon. Mau dibawa kemana ini Pak? Membuktikan bahwa perkataan Yesus sembahlah Tuhan Allahmu itu hanya kepada Dia sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Bahwa yang disuruh disembah itu Anda adalah dirinya mengutip sendiri. Yohanes 8, betul? Oh, tadi saya itu sudah lewat, tapi aku bilang karena kata dia kan hanya kepada dia coba. saja. Saya bacakan di Yohanes 8, saya bacakan lagi. Oke. Saya lengkapin biar tidak ambigu. Oke? Ya. Anda tadi di 24, saya lanjutkan sampai ke 29. Oke? Di dalam 29 dikatakan apa? Dan dia atau dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, dan ia yang mengutus aku, bukan Yesus itu sendiri. Kata dia, abang, ini kata coba. dia bisa ada lebih dari satu maksudnya satu objek, ya, atau satu subjek pun bisa. Ya namanya, misalnya nih, ada Abang Alif, tadi ada Abang Ardian saya. Nah, saya harusnya sebut namanya supaya spesifik. Tapi di dalam satu peristiwa bisa saya menggunakan kata dia untuk Abang Alif dan Abang Ardiansa itu. Nah, itulah yang terjadi di Gak situ. bisa, Bang. Di ayat Gak 11. bisa. Bukan nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Misalnya begini. Ngarang aja Bapak ini. Nah, iya. Lah, Mbak, dalam satu Dia itu cerita. persona Ada. ketiga bentuk tunggal. Ngarang aja Bapak ini. Kita buktikan aja. Kita buktikan aja. Nah, Tidak gini. membiarkan aku Maksud- sendiri. Berarti ada berapa di situ? Nah, ia yang disebutkan di situ tidak membiarkan aku sendiri, dia menunjuk kepada Bapa. Maka iya. maksud saya kata dia kan tidak bukan satu kata loh, maksudnya bukan satu kali gitu. Jadi dia yang pertama dan dia yang kedua itu bisa kepada orang. Ini kata mereka juga begitu. Kata mereka itu tidak selalu pasti yang itu. Jadi bisa Pak, sudah bisa- clear ya? Kalimat izin saya potong. Kalimat dia merujuk kepada Bapa, betul? Itu yang dia yang lainnya, yang satunya di kalimat itu. Yohanes bukan di 8 bagian tadi. yang itu. Di Yohanes 8 Ya, tadi. oke. Sekarang gini, oke, saya buka Yohanes 8-nya ya. Yohanes 8-nya, biar Ya kan Bapak tenang, yang bawa ke oke. situ. Iya, sabar Pak, tenang saja. Nah, Yohanes 8 tadi saya bilang ayat 4. Oke. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jadi Yesus sedang berkata tentang dirinya, akulah dia. Oke ya. Tetapi ketika di ayat yang lain ada kata dia atau iya, nah itu sudah merujuk kepada ia yang berbeda. Itu loh maksudnya. Jadi di ayat 24 Betul. itu Saya adalah paham. Yesus. Saya paham, Pak. Itu konteks yang berbeda. Tapi kembali kepada yang ditunjuk oleh Yesus, ketika sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepadanya engkau berbakti, bukan berarti kepada Yesus. Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Tadi Anda setuju anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan.
Hamba Tuhan itu menunjuk sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepada Dia, kepada Tuhannya hamba tersebut. Tidak Makanya dia disebutkan berkata di seperti sini, itu. dan Ia yang telah mengutus aku, Ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku selalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kan gitu. Nah, oke, sekarang gini. Itu tadi ayat 24. Nah, coba kita masuk ke ayat 28 dan 29 biar kita lihat perbedaannya dia yang pertama dengan dia yang kedua. Yang sebetulnya untuk membedakannya, yang di ayat 29 dia bukan kata, tidak digunakan kata dia loh. Berbeda sebetulnya kata yang digunakan. Oke, tetapi walaupun sama-sama kata dia tetap bisa berbeda. Oke, sekarang ayat 28 gini. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, di sini muncul Bapa, ya kan? Nah, karena Bapa sudah muncullah, baru muncul di ayat berikutnya, dan Ia. Jadi dia tidak gunakan kata dia di sini, dan Ia yang telah mengutus aku. Nah, jadi dia. Terima kasih Pak, Anda memperkuat argumentasi saya. Iya, di ayat 28 dia itu adalah Yesus. Artinya dia di situ merujuk kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Itu ayat 29. Loh, iya, yang tadi disuruh disembah oleh Yesus itu, Pak. Yang tadi di Matius 4 nomor 10, dia itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Oke, tidak disebutkan di ayat 10. Nanti saya justru buktikan, kan tadi saya mengatakan bahwa kita buktikan ya, kita buktikan. Kok tidak disebutkan? Saya pakai buka lagi datanya. Matius 4 nomor 10. Itu kan jelas. Saya buka nih. Nih, Yesus sendiri pun ketika dia berbicara seperti itu, dia tidak ngarang. Ternyata dia mengutip firman Tuhan. Apa dia katakan? Sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana tertulis? Di dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 6 nomor 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Lah itu, dia tidak ngarang loh. Yesus sendiri pun ketika dia mengajarkan penginjilan, dia tidak ngarang. Prinsip ketuhanan dia selalu mengutip firman terdahulu yang diucapkan oleh Nabi terdahulu. Kenapa Bapak mengatakan dia di situ adalah kembali kepada Yesus? Oke. Ini namanya memudarkan apa yang sudah jelas. Tidak, hanya Bapak belum sampai ke sana memahaminya, makanya saya bersyukur bisa naik di Komal ini untuk mencerahkan. Tenang saja Pak, gitu. Jadi sebelum ke sana, tadi saya sebetulnya mau ke sana tapi terpaksa harus ada dulu ininya, ada dulu sampirannya yang juga saling menguatkan. Jadi sampirannya adalah di ayat 24 dan 28 dari Yohanes pasal 8 ini, Yesus menyatakan bahwa akulah dia. Kan begitu. Nah, ketika di ayat 29 dia menggunakan kata ia yang merujuk kepada Bapa karena dia sudah menyebutkan kata Bapa di ayat 28, maka muncullah di situ ia. Jadi dia di ayat 28 dan ia di ayat 29 berbeda. Itu maksudnya. Oke. Benar. Di ayat 28 adalah Yesus. Saya tambahkan sedikit, benar sih. Ya. Jadi Pak Manik ini naik ke atas untuk mencerahkan yang tidak cerah di tempatnya Pak Manik gitu ya. Makanya naik ke atas untuk mencerahkan. Mohon bantuan dari Bang Ustadz Arif nih, keren. Terserah lah. Kalau sebentar saya follow dulu, saya follow muncul lagi nongol. Bentar, follow dulu lagi nongol ini. Ya, kita sapa dulu ya sebentar. Sebelum lanjut ke Ustadz Alif, kita sapa dulu. Halo Bang Ibrayu. Islam atau Kristen Bang? Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Abang Kristen atau Islam? Ya, seperti abang katakan Kristen. Oh, ini nyita waktu nih Bang Ardiansyah. Dari cara ngomongnya aja nyita waktu ini. Ya, Bang Gibrayu diem dulu. Jadi begini ya, saya minta tolong juga Pak Manik ya. Kita jangan terlalu memaksakan. Saya paham kok. Biasanya kami kalau diskusi dengan teman-teman Kristen, dia itu paham. Ada ranah doktrin, ada ranah akademis Alkitabiah kan gitu.
dalam pemahaman ranah doktrin yang diajarkan di gereja memang selalu apapun bunyi ayatnya, Yesuslah Sang Maha Kuasa, Yesuslah Tuhan dan sebagainya. Tapi maaf, dalam ranah diskusi seperti ini, tolong jangan diperkosa itu bahasa yang sudah baik dan benar. Kan gitu. Bahkan ucapan-ucapan Yesus itu jangan sampai diputar balikan. Udah sangat jelas tadi, yang minta saya pertanggungjawaban kepada teman-teman Kristen. Ternyata tadi Pak Manik sebenarnya sudah percaya. Kalimat dengan nyala engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di situ Yesus memerintahkan iblis menyembah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus. Itu jelas tuh. Yesus sebagai anak Tuhan, bahkan di dalam ketika dia berkata sebab ada tertulis, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu nubuatan untuk siapa? Untuk seorang hamba yang dalam lindungan Tuhan. Dia itu sebagai hamba Tuhan. Mazmur 91 dari 1 sampai 16 di 12, 14 di situ dikatakan benar. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya agar menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tentang hamba Tuhan. Orang yang berada di dalam lindungan Tuhan. Itu sudah sangat jelas, Pak. Sudah sangat jelas. Jadi jangan kau paksakan bahwa ketika Yesus perintahkan nyala engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu yang hanya kepada Dia engkau berbakti. Tapi Anda paksakan Dia di situ maksudnya Yesus. Itu terlalu dipaksakan, Pak. Terlalu dipaksakan. Padahal di Matius 12 tadi sudah dikatakan, Tuhan yang di langit berfirman, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Tuhan yang mengutus Nabi Musa, dia itu sebagai hambanya, bukan sebagai Tuhan. Coba Pak, silakan. Terima kasih, sudah boleh saya tanggap ya. Oke. Saya dari awal sudah mengatakan membenarkan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Tapi saya belum sampaikan lagi banyak hal. Karena itu baru satu hal saja. Tapi nggak apa-apa, itu nanti. Mudah-mudahan nanti saya masih punya waktu ya. Nah, sekarang saya mau kembali dulu. Manik, izin saya potong dulu, Ma. Bang Ardiansyah, ambil alih ya. Saya mau tutup kamera dulu karena saya ada sedikit urusan. Bang Ardiansyah bantu monitor dulu ya. Siap Dinda. Lanjut. Oke. Makasih. Nah, sekarang balik ke Matius pasal 4. Tadi di ayat 10 sudah jelas. Oke. Dan tidak disebut dan tidak ada utus mengutus di sini. Disebutkan ya utusan enggak sekali. Sekarang mari ke ayat 7. Oke, ke ayat 7. Cerita yang dicatat di dalam Matius 4 ini adalah iblis mencobai Yesus. Betul ya? Oke, nah di ayat 7 Yesus katakan begini. Tadi abang sudah kutip ayat 6-nya, malaikat akan menatangnya. Oke, Yesus ayat 7 saya baca. Yesus berkata kepadanya, tentu kepada si iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis sedang mencobai siapa? Sedang mencobai Yesus. Ya, iblis sedang mencobai Yesus. Lalu ketika Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, Yesus sedang berbicara tentang dirinya karena dialah Tuhan Allah itu. Jadi jangan cobai aku. Lah kalau misalnya dia boleh mencobai Yesus karena Yesus bukan Tuhan, tidak akan ada kalimat itu. Itu harus ditangkap. Karena memang dia adalah Yesus. Karena dia adalah Yesus maksudnya adalah Tuhan dan Allah itu, maka jangan. Jadi gini loh Pak, Yesus dalam berkata-kata sering menggunakan gaya loh ya, maksudnya gaya dia berbicara seperti itu. Sebetulnya maknanya adalah jangan engkau mencobai aku, karena aku adalah Tuhan dan Allah itu. Itulah arti daripada itu. Oke, silakan diargue. Saya singkat saja. Halo Ustadz. Halo. Oke. Baik, terima kasih. Nanti Pak, nanti ya saya izin tuntaskan. Pak, mohon maaf ini ya. Saya sekali lagi saya ucapkan sebelumnya saya mohon maaf karena kita diskusi baik-baik. Kalau pola pengajaran seperti ini Pak, ini benar-benar menyesatkan umat loh Pak.
Pak, sebentar Pak, sebentar. Saya cek tampilkan WA. datanya. Gini, enggak, tunggu. Izin saya cek WA. Kalau saya cek WA katanya kan dianggap seperti keluar dari aplikasi, istilahnya ngopi ya, sebentar. Jadi silakan. sebentar saja, apakah sudah respon apa enggak? Ya silakan. Ini saya bantu tampilkanlah demi mengedukasi ya teman-teman ya. Kalau pola diskusi begini, pengajaran, ternyata pemahaman ini Pak Manik ini ya, misal seorang pendeta. Kalau mengajarkan jemaat begini, ini penyesatan namanya. Kenapa saya katakan penyesatan? Nanti ya, saya lanjut ya, saya hargai beliau. Oke. Ya, sudah. Oke. Jadi abang bilang saya penyesatan, justru saya menyatakan yang benar berdasarkan Alkitab itu. Jadi Ya, gini coba Pak. pelan-pelan Gini. ya, pelan-pelan ini Pak, pelan-pelan. Kita buka nih. Di sini Ya. dikatakan nih, kata ibu, lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Tuhan, tadi anak Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan, betul? Betul? Tidak selalu harus ke sana larinya, tetapi Yesus Enggak, tadi benar sudah adalah setuju. Tadi Bapak sudah setuju loh di sini. setuju, tetapi ya Aduh, itu baru mundur satu lagi. hal. Bukan mundur. Jadi maksudnya Bapak jangan selalu nge-framing kalau disebut anak Allah berarti konteksnya langsung hamba Tuhan itu. Bukan. Karena itu juga ada konteks-konteksnya, saat kapan Oke. dia disebut hamba, Ya. saat kapan dia disebut anak domba yang Nah, tadi Bapak tanya ini itu. dari tadi topik yang sedang ke kita saya bahas. ditanya, saya akan Kita jawab ulang dengan lagi. tegas. Kita ulang lagi. Jadi nggak usah sebut-sebut bahwa itu harus hamba Allah gitu loh maksudnya. Jadi Ya, coba kita ulang lagi. banyak Kata peran. iblis. Sebentar gini, Yesus itu punya banyak peran. Salah satunya adalah itu, yaitu hamba Tuhan. Salah satunya saja, bukan Ya sudah. satu-satunya. Oke, lanjut. Ya sudah, saya lanjut. Ini mohon maaf ya, saya bilang tadi kenapa ini jadi penyesatan dalam bahasa pun ini tertabrak gini ya. Maka berkata kepadanya, lalu berkata kepadanya di sini iblis, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba dipahami kalimatnya di sini. Pertama, ini Pak Pendeta ini salah pahamnya di sini. Iblis sedang mencoba Yesus kan gitu ya. Nah, lalu di sini tanggapan Yesus, iblis ini sedang mencobai Tuhan. Kenapa? Yesus itu suruh lompat dari padang gurun, nanti Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menyelamatkan Yesus. Makanya kata Yesus, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena perintah iblis itu nanti Tuhan akan memerintahkan malaikat untuk menolong Yesus. Itu maksudnya. Bukan berarti di sini adalah Yesus itu sendiri. Coba kita lihat. Nih, kalimat nubuatannya ada tanda bintang di dalam Mazmur 91 nomor 11 yang tadi dikatakan. Nih, ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Ini tentang hamba Tuhan atau bukan? Loh, dalam lindungan Allah di sini. Yang dalam lindungan Tuhan. Siapa yang dalam lindungan Tuhan? Ya hamba Tuhan itu sendiri. Nah, orang yang dalam lindungan Tuhan ketika dicobai, contoh nih saya bilang nih sama Bapak nih, coba kepada seorang menteri agar mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, karena nanti presiden akan datang mengirim utusannya untuk menyelamatkan menteri tersebut. Gitu loh. Itu seperti itu maksudnya, Pak. Bukan berarti menteri itu adalah presiden. Nah, ini juga Yesus ketika dia diperintahkan karena dia dinubuatkan dalam lindungan Tuhan, Yesus tuh disuruh lompat. Bahasa kasarnya mungkin disuruh bunuh diri. Lompat dari gunung, dari yang tinggi. Nah, ketika dia lompat, nanti Tuhan itu akan menolong Yesus, menyelamatkan Yesus agar tidak sampai terantuk kepada batu. Nah, karena di situ Tuhan disuruh menolong Yesus, Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau cobai Tuhan itu. Jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Jangan begitu. Itu maksud Yesus. Bukan berarti Yesus di situ sebagai Allah itu sendiri.
Ini kalau dimaknai di situ adalah Yesus Allah itu sendiri, ini namanya penyesatan. Iya dong, penyesatan. Iblis sendiri berkata, jika engkau anak Tuhan. Anak Tuhan itu ya bukan Tuhan. Kan sudah jelas itu. Maka kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau anak presiden, coba kau pergi ke sana, nanti presiden akan mengutus tuh suruhannya, ajudannya, agar mendampingi engkau, jangan sampai engkau celaka. Nah, anak presiden ini bukan presiden. Anak Tuhan ini bukan Tuhan. Nah, itu saya meluruskan di situ, Pak. Sudah sangat jelas itu bunyinya. Jelas sekali kalimatnya, jangan dipelintir. Kalau pemahaman seperti ini, ya wajarlah banyak kelas jemaat yang tersesatkan. Banyak kelas jemaat yang salah paham. Oke, silakan. Sudah? Oke. Bagaimana bisa disebut itu mencobai Tuhan sementara sudah ada tertulis tentang itu? Jadi itu bukan itu maknanya. Jangan abang yang mempelesetkan. Kecuali tidak ada tertulis di dalam kitab Mazmur, kucu-kucu si iblis mengatakan begitu, barulah benar, dan itu kepalsuan. Nah, ini kan sudah ada. Coba Jadi gini, sudah, Pak. Kita baca. Aku bicara sedikit-sedikit. Saya Bukan. Ini saya kita tahu ulang. diri, Kita baca lagi saya ya. bukan host di sini. Iya, artinya lu Langsung baca di merajuk. Matius 4 itu, ayat 6 itu kan disebut mengenai engkau ada tertulis. Memang ada tertulis. Lalu kenapa disebut harus mencobai? Coba gini Memang Pak, sudah gini saya tertulis tanya. tentang Ini itu. nih Pak, biar tidak salah paham Pak. Biar tidak salah paham saya baca ya. Di sini. Ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, berarti mengenai Yesus, betul? Ya. Ah, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia di sini siapa? Ya Tuhan. Ah, bukan Yesus kan? Tuhan. Karena Ya, itu yang bukan nama Yesus. bukan Yesus. Itu nanti Lah, bukan Yesus artinya dong, kok Tuhan. jadi bukan soal bukan Yesus. Ini sudah sangat jelas bunyinya. Gini, jawabannya gini. Iya, itu berarti dalam konteks ini karena Yesus sudah di bumi, maka adalah Bapa yang di sorga. Itu aja Nah, jawabannya. itulah maksudku. Lanjut. Ya, betul. Bukan Oke, Yesus lanjut. di sini. Makanya saya Iya, bilang jangan karena- dipelintir karena- bunyinya. Ini kan kita punya Bapak nih. Ini Bang, oke. Saya yang jelaskan dulu Bang. Oke. Ini berbicara tentang Yesus. Tetapi tentu tidak tentang Yesus sendirian saja. Karena ada Bapa. Bahkan ada juga malaikat di situ kan. Nah, kan sudah tertulis di sana. Iblis itu mengutip apa yang ada tertulis. Mengenai, misalnya gini. Mengenai engkau Yesus, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Kan seperti itu. Lalu kenapa itu disebut mencobai? Yang saya mau tekankan di sini adalah bukan soal Yesus tidak Tuhan atau Tuhan karena tertulis, bukan bagian di situ ya. Tetapi yang saya mau soroti di sini adalah dalam hal apa dia disebut mencobai? Karena memang sudah tertulis seperti itu. Kenapa dia disebut iblis mencobainya? Kan nggak masuk Saya tanya akal. kalau gitu. Karena Saya apa? tanya sama Iblis Bapak. Justru sebentar sedikit lagi Bang. Justru dalam faktanya di Matius 4 adalah bahwa iblis sedang mencobai Yesus. Iblis tidak mencobai siapa-siapa yang lain. Iblis head to head berhadapan dengan Yesus. Dia sedang mencobai Yesus. Iblis sedang mencobai Yesus. Paham saya. Yang makanya, salah paham betul. di sini adalah Pak Manik dengan ucapan Yesus tadi. Nah, Oke, itu di kan sini namanya tuduhan coba Bapak tentang salah paham. coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Ya, nih di sini dikatakan. Kata iblis nyuruh Yesus lompat dari atas gunung, kan gitu. Ya. Apa alasan iblis? Apa alasan iblis nyuruh Yesus lompat dari atas gunung ke bawah? Karena dia memang sedang mencobai Yesus itu, ya, sedang mencobai Yesus. Ini alasannya Karena udah memang tertulis mencobai. kok. Iya, itu alasan jika nanti engkau melakukannya. Kan gitu kan, tentang Nah, engkau iya, ada betul. tertulis. Tetapi gini, iya. Nah, jadi maksudnya gini loh Pak. Yesus tidak akan lompat memang, tidak akan lompat. Tetapi iblislah yang sedang mencobai Yesus. Iblis tidak sedang mencobai Bapa yang di sorga. Makanya Yesus mengatakan, menjawabnya. Kan yang kita mau soroti jawabannya. Ini mah hanya Iya Pak, pengantarnya. karena berdasarkan pernyataan
iblis tersebut. Nih, seandainya nih Pak, saya tanya nih. Ini saya tanya nih, kalimatnya saya sederhanakan. Kalimat saya sederhanakan. Kalimat saya sederhanakan. Kalimat saya sederhanakan. Seandainya Yesus lompat dari atas gunung, apa yang akan dilakukan oleh Bapa yang di surga? Iya, akan terjadi seperti yang ada disebutkan dalam nubuatannya itu. Iya, Bapa yang di surga akan memerintahkan malaikatnya agar menolong Yesus, kan gitu? Iya, supaya tergenapi. Berarti di sini pernyataan iblis ini bahwa agar Bapa itu menyuruh malaikat, disitulah nyuruh Bapa bekerja nolong Yesus, kan gitu? Iya. Kan gitu poinnya, Pak. Nah, makanya kata Yesusnya, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu, Allah Tuhanmu, jangan. Jangan ketika Yesus lompat, nanti Tuhan yang di surga akan bekerja memerintahkan malaikatnya agar menolong Yesus. Nah, makanya di situ poinnya kepada Tuhan yang di surga, Pak. Nah, pertanyaannya benar, begini. Yesusnya dicobai itu benar. Yesus dicobai oleh iblis itu benar. Tapi di situ iblis ingin membuktikan nanti Tuhannya yang di surga nolong Yesusnya, kan gitu. Karena ada tertulis kata iblis. Nah, makanya Yesus berkata, jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau cobai Allah Tuhanmu. Aduh, Bapak menguasai pembicaraan terus nggak seimbang di pembicaraan, tapi nggak apa-apa. Saya pun tahulah, saya kan tamu di sini. Karena saya mempertahankan kebenaran, Pak. Ya, oke. Tapi begini, saya mau tanya singkat. Memangnya kalau Bapak mengutus malaikatnya, apakah itu mencobai? Dalam hal apa Tuhan dicobai? Dalam hal apa? Jangan bilang astagfirullah. Artinya, abang jawablah. Dalam hal apa Bapak dicobai jika Bapak mengutus malaikatnya, dan itu perkara simpel bagi Tuhan? Lah itulah ketika iblis itu lagi nyoba Tuhannya. Nih Yesus, kau lompat dari atas gunung Yesus. Nanti Tuhanmu akan memerintahkan malaikat. Dia menguji Tuhannya, benar nggak Yesus itu ditolong oleh Tuhannya? Nah itu mau membuktikan nanti malaikat itu turun nggak nolong Yesus. Dia mau nyobain Tuhan melalui perantaraan Yesus yang sedang dicoba. Maka kata Yesus, jangan engkau cobai Tuhan. Jangan engkau cobai Allah Tuhanmu, jangan. Ngapain, gak penting. Suara Bapak yang keras itu tidak menjawab pertanyaan. Tidak akan masuk ke dalam otak Anda, karena otak Anda sudah penuh dengan doktrin dan penyesatan. Dalam hal apa? Ketika Bapak mengutus malaikatnya, itu disebut mencobai. Justru abang mikir, justru abang nge-framing supaya untuk menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Kan itu kan tujuan. Coba Pak, kan? Coba Pak, maksudnya gimana gini? Abang berkutat-kutat. Jadi maksudnya begini. Ya udah sekarang saya yang bertanya kalau gitu. Silahkan. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Maksudnya apa di sini? Coba saya ingin tahu. Oke. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Coba saya ingin tahu deh. Dalam peristiwa ini, karena iblis memang sedang mencobai Yesus, maka Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan akulah dia Tuhan Allah itu mah udah tahu Pak. Ya itu sesimpel itu. Coba yang akan mengutus malaikat untuk menolong Yesus itu siapa? Bapak yang di sorga. Bapak yang di surga. Nah, si iblis ini ngetes Yesus. Bapak yang di surga ini bener nggak mau ngutus malaikatnya menolong Yesus, kan gitu? Jika Tuhan sudah memberikan nubuatannya begitu, kan gitu poinnya, Pak. Apakah kan itu poinnya? Iya, nah, apakah Tuhan kan akan gitu mengingkari? Nah, maka iblis lagi cari pembuktian. Pak, coba. Gini Pak, coba poinnya kita dapat. Iblis lagi cari pembuktian. Benar nggak nanti Bapak yang di surga itu mengutus malaikatnya ketika Yesus itu lompat dari atas gunung, kan gitu?
Ya, betul apa Oke. enggak nanti kan kira-kira Berarti gitu di maksudnya sini, dia. Tapi di tunggu, sini, itu di kan sini, juga sebentar Pak. Berarti di sini si iblis bahwa agar sang Bapa di surga itu bekerja memerintahkan malaikatnya menolong Yesus, kan gitu. dan itu perkara ringan bagi Bapak yang di sorga mengutus itu. Lah betul. Makanya Yesus nggak mau lompat dari atas gunung. Ngapain nyuruh Bapak kerja sampai malaikatnya turun menolong Yesus? Oke, Kan jadi gitu. poinnya Pak di Ah. situ iblis mencobai Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kata dalam hal apa sih? Bukan soal malaikatnya, bukan. Gini Pak, gini. Kenapa tiga? Astagfirullahaladzim. Ayo, ini berguna bagi rekan-rekan saya Kristen juga yang ada di bawah. Oke ya. Jadi 3 kali iblis mencobai Yesus. Tidak ada yang sulit bagi Yesus untuk melaksanakan itu. Tetapi Yesus tidak mau melakukan permintaan iblis karena dalam hal itu dia tunduk kepada iblis. Dan bagi Yesus tidak perlu membuktikan dirinya. Kalau teliti, kenapa sih iblis ini pakai kata jika engkau? Seakan-akan meragukan bahwa dia anak Allah. Jadi sebetulnya ketika iblis itu datang, dia tidak datang sebagaimana aslinya dia sebagai iblis. Dia menyamar Ini sebagai apaan malaikat yang terang. dibahas kok jadi Pak. nggak jelas Bukan, kemana-mana? Itu. Jadi Pak, ini hei. kata-kata yang digunakan Pak, sebentar oleh Pak, iblis kita pelan-pelan itu. biar kita selesai di sini Pak ya, biar kita selesai. Gini, Aduh, di Bapak. sini kan dikatakan kalau Yesus itu anak Tuhan, kan gitu, oke? Oke ya, clear ya. Ya, Nah, sementara yang Tuhan itu kan Bapa yang di surga, kan gitu. Bapak yang benar jawabannya gini, Bapak yang di sorga adalah Tuhan dan Yesus juga adalah Tuhan. Seakan-akan kalimat Bapak itu Loh? mau menyatakan bahwa sebentar. Anak maknanya- Tuhan, Sebentar. kok malah Oke, dirubah lagi bunyi ayatnya? Itu kan di satu tempat betul. Maksudnya gini loh, makna dari statement Bapak adalah bahwa yang adalah Tuhan hanyalah Bapak yang di sorga, sementara Yesus bukan Tuhan. Itu kan maksudnya kan? Loh, ya udah kita buktikan Betul aja nggak, di kan? sini. Kita buktikan aja kalau gitulah kita majuin tuman Iya, saya iya, maaf. maksud saya Nih bukan contoh, gini. nih contoh. Benar nih, nggak? nih contoh, Benar contoh, nggak bahwa contoh, itu contoh. maknanya? Coba di sini menurut Yesus. Sebentar. Maksudnya benar nggak maknanya bahwa yang Bapak maksudkan adalah yang disebut Tuhan hanyalah Bapak yang di sorga, Kata Yesus. yang mengutus Yesus. Tunggu dulu, maksudnya bukan kata Yesus. Pemahaman dari statementmu. Tetapi Yesus bukanlah Tuhan. Betul nggak betul nggak seperti itu Betul, maknanya? betul, Oke, betul. good. Ya itu yang saya mau jawabannya, betul. Nah, tugas saya adalah sebetulnya tugas Alkitab, cuman saya hanya alat. Tugas Anda untuk memfitnah membuat- Yesus. Oke, kita buktikan Sorry. di sini. Di sini kita jangan- buktikan. Coba saya tanya di sini. Ini pembuktian ucapan Yesus. Kok abang mengatakan memfitnah? Tugas saya justru menunjukkan. Ya coba kita bahwa- buktikan di sini. Sebentar, Ya, berdasarkan sebentar, Bible saya kita selesaikan buktikan. statement. Kita buktikan, Saya kita buktikan selesaikan ya. dulu statement saya ini. Baru kamu buktikan. Saya justru Katanya Anda mau membuktikan berdasarkan Bible. Lah kan saya belum selesai bicara. Langsung dong. Iya, artinya jadi saya mau buktikan bahwa Bapa adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Yesus juga adalah Tuhan dan Yesus juga adalah Allah. Itu tugas Oke. saya. Itu pembuktian berdasarkan mulut Anda. Kita berdasarkan mulut Bukan Yesus. berdasarkan Alkitab. Enggak, dengerin Sorry. dulu Pak. Mulut Yesus nih. Ini kata Yesus. Ya. Saya baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke? Nah, Engkau di sini kan Bapak. Karena dia sedang berdoa kepada Bapak, kan gitu? Ya. Oke, saya tanya sama Bapak, jawab dengan tegas. Satu-satunya, berarti kan tidak ada duanya kan? Satu-satunya Allah yang benar, berdasarkan pernyataan Yesus di sini, Yesus atau bukan Yesus? Yang disebutkan di situ adalah Bapak, betul. Oke. Ya saya akan sportif saya karena saya juga punya Ya sudah. jawabannya nantinya. Berarti Oke. kalau Oke. satu-satunya berarti nggak ada yang lain kan? Ya, namanya juga istilah satu-satunya gitu ya, konteks bahasa iya. kan begitu ya. Oke. Ya sudah. Benar berarti tadi pernyataan saya. Oke. Tetapi
Tetapi dengar dulu, di tempat lain dituliskan bahwa Bapak ini nggak jujur dari tadi diskusi Loh, kok muter-muter nggak jujur? kayak kitiran Kalau lu. saya tidak jujur, saya akan Bapak menolak. ini nggak jujur. Dari tadi saya dengerin Bapak nggak jujur loh. Di bagian mana? Oke lah, itu kan nge-framingnya Anda karena Anda tidak Enggak, saya kesel siap. dengerin dari tadi karena- nggak jujur loh. Lah, kalau Anda kesal itu urusanmu lah. Yang penting saya tidak menghujat, saya hanya berkata apa adanya ya. Dan semakin Anda kesal, gini teman-teman yang di bawah dengar, semakin Anda kesal, saya tidak kesal loh ya. Semakin Iya, Anda kesal saya karena Bapak semakin bodoh gitu loh, nggak pinter gitu loh. Semakin terbukti ketidaksiapan Anda Semakin menerima terbukti kebenaran itu. bahwasanya Anda bodoh kalau saya kesal. Gimana sih? Oke, Saya baik. Tadi saya tahu mendengar- saya. Udah jelas-jelas Islam- gitu, Setahu saya Islam gini. Setahu saya yang saya lihat selama ini berdasarkan Pak Manik, izin. satu kalimat Bu, Tahan karena dulu. merespon izin. Bapak udah banyak ngomong, saya dulu sebentar aja, sedikit aja. Nah, teman-teman kita ada di Oke. sini 1.800 orang. Pak Manik mengatakan, teman-teman dengar ya, katanya dengar ya. Nah, di sini saya membalikkan kata-kata itu, teman-teman. Teman-teman 1.800, ini menurut teman-teman, saya melibatkan teman-teman di sini ya. Menurut teman-teman, Pak Manik ini bisa menjawab dengan baik dan benar atau banyak muternya? Silakan teman-teman yang menyimpulkan 1.800 orang. Ayo katakan bahwa saya muter-muter, enggak apa-apa. Dan yang pasti mengatakan itu adalah yang tentu yang dari Islam. Enggak apa-apa. Ustaz boleh. Talib, No Ustaz problem. Ustaz Talib. Ya. Ustaz, izin masuk sebentar Ustaz. Itu Siap. tetap di situ aja. Saya tanya sama Pak Manik, coba dijawab. Yaitu bahwa mereka Monggo. mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di situ saya atau bukan? Engkau? Iya, pertanyaan saya, engkau itu saya bukan? Ya engkau, ya bukan Loh, saya lah. pertanyaan Maksudnya ya engkau ya bukan saya. Bukan saya. Ah, bukan Kata saya. itu, gitu. Nah, Iya, pinter. bukan saya, engkau, Nah, betul. Yang ngomong itu siapa yang ngomong? Yesus kan? Yesus. Yang ngomong saya bukan itu, Yesus kan? Saya sebagai Yesus kan itu kan? Betul nggak? Ya, ya. Oke, saya dengan engkau beda nggak? Beda lah. Beda. Yang saya itu Yesus kan? Iya. Yang engkau Bapak kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya, yang Tuhan yang saya atau yang engkau? Dalam ayat itu engkau, Bukan Yesus. bukan. Berarti Dalam ayat kesimpulannya itu ya, Yesus kayak bukan Tuhan. Tidak bisa langsung disimpulkan begitu. Enggak, ya kan? Botol nggak mau jujur. Tunggu, dengarkan. Bukan nggak jujur. Loh, karena begini. Ayat ini Alkitab- berkontradiksi dengan ayat yang lain nggak? Saya tanya. Ayat ini Bang. kontradiksi dengan ayat yang lain nggak? Izin Saya tanya ketawa dulu. ya, izin ketawa ya, maaf. Saya tanya dulu. Ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang lain atau tidak? Tidak berkontradiksi. Kalau tidak Tetapi justru berkontradiksi, saling santai-santai. melengkapi. Santai. Kalau tidak berkontradiksi, berarti yang Tuhan itu yang engkau atau yang saya? Kalau tidak berkontradiksi dengan ayat yang lain, saya ulang Ya. pertanyaan saya. Kalau tidak berkontradiksi dengan ayat yang lain, yang Tuhan itu engkau atau saya? Di sini engkau. Loh, saya tanya ini kan di sini ayat ini. Iya, Saya tanya iya, apa, Pak? engkau. Ayat ini kontradiksi gak dengan ayat yang lain yang di Bible yang lain? Kontradiksi nggak? Tidak. Kalau tidak berkontradiksi berarti sama, betul nggak? Iya, tidak. Betul, sama. Nah, oke, kalau sama pertanyaan saya, kalau sama berarti ini bisa digeneralisir kan? Bisa digeneralisir kan? Betul? Digeneralisir. Loh, enggak katanya juga. sama. Tapi sama, maksudnya tidak bertentangan. Loh, kalau tidak Ya, bertentangan berarti sama kan? Iya, artinya saling melengkapi. Loh, Gini, enggak, saya Bang, enggak tanya saling sebentar, melengkapi. satu kalimat. Gini, supaya Abang Meskipun tahu dilengkapi, makna jawaban saya loh, biar meskipun mengerti. dilengkapi, dengerin, meskipun dilengkapi dengan ayat yang lain, meskipun dilengkapi dengan ayat yang lain, menggugurkan nggak bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan di ayat ini? Tidak menggugurkan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak menggugurkan. Yesus adalah Berarti- Tuhan. Loh, Yesus adalah saya ulang Tuhan. pertanyaan saya. Saya ulang. Di dalam ayat ini Yesus Tuhan bukan? Di sini dia berkata kepada bingung. bapaknya, tetapi bukan, saya nggak bingung. Enggak, gini. Ayo. Anda tidak bisa memaksakan saya Bapak. jawab dong, kehendakmu, jawab dong. gitu loh. Jawab Terus saya sudah jawab pertanyaan saya. Lah, kan saya Jawab. sudah jawab Di tadi. dalam ayat Dia ini berkata yang tentang Tuhan itu. siapa? Yang di dalam ayat ini yang Tuhan siapa?
Dia berbicara kepada bapaknya, ya dia mau mengatakan bahwa bapaknya adalah Tuhan. Oke, bapaknya Yesus Tuhan. Iya, Di dalam ayat ini Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Sudah ada 2 di situ. Masih ada 1 lagi soalnya. Nah, berarti berapa Tuhan? Ya. Berapa Tuhan? Silakan Anda ketawa. Silakan Anda ketawa. Memang Ini jawaban Anda sendiri. Memang ada. Iya, santai-santai. Ini jawaban Iya. Anda. Jawaban Iya. Anda ini. Di Saya sini ulang sudah ada pertanyaan 2. saya. Saya ulang pertanyaan saya. Di dalam ayat ini ada berapa Tuhan? 2 pribadinya. Yang satu Tuhan yang mengutus, yang satu Tuhan yang diutus, betul nggak? Iya. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? 2. Selesai diskusinya Ustaz Talib. Dia Tuhannya 2. Selesai. Terima kasih Pak Manik. Pak Manik sudah mengakui Sebentar. bahwasanya kekristenan belum ya? Sebentar, kalau dibilang dua, kalimat satu-satunya gugur. Iya, nggak Tapi tidak. Bang Ardiansyah, Tidak. Saya bisa jelas, saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Waktu saya sudah tidak banyak. Tadi WA saya itu sudah dijawab. Ayo Ya sekarang berarti Pak, harusnya tapi saya minta izin. mengenai engkau Enggak. dua-duanya Allah yang benar. Itu harusnya Iya. bukan satu-satunya. Lah, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sudah Ayo. tidak bingung. Sudah yang betul itu dinyatakan apa? Tuhan itu Esa. Enggak, bukan itu Tuhan pertanyaan itu saya. satu, gitu. Pertanyaan Bukan. saya, Esa pertanyaan itu, saya. Tunggu, bukan. Esa itu dan Pertanyaan satu-satunya saya- itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa itu? 3 pribadi. 3 Tapi pribadi itu ini Esa. pertanyaan saya. Pertanyaan 3, saya. tapi 1 Esa. Tiga pribadi ini, pertanyaan saya, 3 pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Berapa Tuhan? 3 pribadi tapi Esa. Memang ada tertulis begitu. Ketiganya adalah 1. Saya ulang. Kenapa? Silakan. Monggo, silakan. Saya ulang. Ya. 3 Tuhan. Anda mengatakan 3 Tuhan, betul? 3 pribadi Tuhan. Ya, tiga tiga-tiganya Tuhan. pribadi Ya. ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Oke, Yang pertanyaan Esa, saya, kalau mau lebih dilengkapi. kalau ketiga-tiganya Tuhan, saya ulang pertanyaan saya, kalau ketiga-tiganya Tuhan, pertanyaan saya, berapa Tuhan? 3 tetapi 1. Enggak. Ketiganya adalah 1. Jadi Penipu. Esa Ini namanya penipu ini. Itu Ini tertulis penipu dalam ini. Ini Alkitab, penyesat bukan penipu. ini. Ini Itu penyesat tertulis dalam ini. Alkitab. Enggak, ini Lanjut, Ustaz loh. Talib. Tertulis. Ayo tuh Ustaz Talib, dah Enggak, selesai. coba ini, udah. Itu tertulis. Penipu. Saya enggak penipu, enggak. Ketiganya Coba cerna, adalah nanti kita 1. buktikan. Di mana ada ayat itu nanti kita buktikan ya. Ini dulu. Karena dulu nak sayang, bentar ya. Oke, sekarang ginilah. Saya sudah ini mengerti maksud sebentar yang tadi. Iya nanti. Ya, di sini dikatakan satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya loh ya. Gini. Saya tidak mau lagi jawab itu berulang-ulang. Sementara Bapak Ini belum tidak dijawab. bisa- Tunggu. Belum dijawab. Sudah berulang-ulang, tapi Anda ingin menggiring, tapi Anda tidak akan pernah berhasil Bukan, untuk memahami menggiring. ucapan Yesus. Seharusnya, Coba. enggak, gini, sebentar. Kan itu sudah berulang. Seharusnya Bapak kasih saya kesempatan untuk menjelaskan balik. Ya, nanti Itu Bapak yang jelaskan. benar. Nanti Bapak jelaskan. Contoh yang tadi dia bilang 3 ya. Nanti Bapak jelaskan. Di sini kan kalimatnya jelas. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saya udah buktikan itu. Itu satu-satunya itu. Itu Bapa, 3 itu Anak, dan Roh kuclu. Kudus. Atau Itu Bapa, 3 nggak Firman, bisa dan Roh Kudus. ngitung dia. Teman-teman 2000 orang ini pendeta Iya. teman-teman loh ya. Pendeta penipu, ini Masa penipu jamaah ini. mengajari pendeta? Jangan gitu Masa nggak kalian. bisa hitung-hitungan?
Iya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu tiga, Pak kucu. Itu gara-gara baca typing. Tiga itu bukan Iya, nggak satu. boleh gitu. Botol Kan kali ada pendeta ini. Pendeta nggak boleh gitu. Jadinya Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oh, Itu berarti Yesus satu-satunya Allah yang benar. berarti Yesus yang bohong di sini. Yesus yang bohong. Tidak, Yesus tidak lagi bohong. ngarang. No, tidak Nah, bohong. di Anda sini yang Yesus tidak bukan mengerti. satu-satunya, Pak. Iya, bukan kan satu-satunya itu adalah sama dengan Ulangan 6 ayat 4. Enggak, iya, Bapa, pertanyaan Firman, saya, dan Pak. Roh Kudus. Pertanyaan saya. Ya. Di sini kan ada dua nih, ada Bapa, ada Yesus. Nah, menurut Yesus di sini yang satu-satunya Yesus atau bukan Yesus? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Kan Yesus satu-satunya. bukan di sini, Pak. Yesus akan ada di dalamnya. Di dalam yang satu-satunya itu. Berarti Bapak, Harusnya berarti kalau gitu Abang Pak kasih Mani, kesempatan ke saya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. lah di sini kan jelas kata Yesus, yang satu-satunya itu engkau merujuk kepada Bapa, bukan merujuk Bang, kepada Yesus. Alkitab bukan hanya Yohanes 17 ayat 3. Oh, berarti bukan nggak hanya akan ini. masuk hidup yang kekal nanti kalau dirubah. Bukan. Maksudnya bukan hanya ini, ada ayat lain Banyak. yang bisa Betul, banyak. digunakan untuk membuktikan Nah, makanya bahwa pertanyaan saya Yesus tadi sederhana, adalah Pak. Tuhan dan dia adalah satu dengan Bapa itu. Nggak, Ada ayat lain. pertanyaan Jadi tidak saya boleh berhenti satu-satunya sampai di saja. situ, jawabannya ini loh Pak, dari kalimat pertanyaan saya ini. Satu-satunya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Itu jadi tiga. satu-satunya. Berarti jadi tiga. Memang tiga pribadi. Dari sejak kapan saya menyangkal ada tiga? Tiga tapi satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya Berarti adalah Bapak satu. punya istri Ada punya ayat. istri tiga bisa ngaku satu. Loh, Tuhan kami tidak punya istri. Sorry. Tahu. Anda, Relevan. Bapak Manik, bukan Bapak yang di langit, bukan. Anda punya istri tiga, ngakunya satu karena semuanya manusia ketiganya. Ayo. Tidak relevan. Irrelevan. Oke. Nggak, Ya irrelevan. itulah, Tidak makanya relevan. saya Tidak bilang. serius. Yang Nah, ada adalah manusia coba. satu adalah di kitab Kejadian pasal 2. Enggak bukan loh Pak. Oke, Anda di situ ternyata adalah- ada ini tiga sebentar. tapi bilang Tunggu, satu. tunggu. Punya istri Betul, tiga, yang nanti lebih ngakunya dari dua- satu. yang lebih dari dua tapi satu. Sebentar saya kasih. Seorang laki-laki Enggak yang usah telah dibahas ke situ. meninggalkan- Bukan, Di Anda sini, tadi sibuk, kan? Pak. Tunggu. Seorang laki-laki yang telah meninggalkan ayah dan ibunya lalu kemudian mengambil seorang perempuan dan menjadi istrinya disebut satu. Penipu, Apakah mereka ini ada penipu, lebih dari satu? penipu. Bukan, itu ada tertulis dalam Alkitab. Ya itu Walaupun istrinya dua satu. orang, tapi Itu disebut istrinya satu. Kita kembali Bukan ke istrinya poin. Satu. Bukan istrinya Kembali satu, ke poin. tapi keduanya satu. Kembali ke Keduanya poin. satu. Kembali ke Oke. poin, Pak. Betul, oke. Ah, Karena kembali ke dalam poin. hal itulah, konteks Nah, itulah. di sini ketiganya Yesus adalah dikenal satu. sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Yesus punya peran lebih dari satu. Wah, ya Memang begitu. Dia Tuhan, tetapi dia juga utusan. Nah, Lah, kata Yesus Tuhan itu satu-satunya, bukan Yesus. Dan satu-satunya adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kacau. Memang begitu. Bener lah di Memang sini ada memang tertulis. bener-bener Ada- teman-teman Kristen itu sedang membantah ajaran Yesus. Ini fakta loh ya, diputar kemana-mana. Monggo Ayardi, masuk Ayardi. Iya, siap Ustaz. Siap. Saya menanggapi ya, di mana Oke. tertulis Bapak, Putra, Sebentar, dan Roh Kudus, sebelum Pak Manik? bolehlah saya. Di mana tertulis? Kameranya kita menghargai Pak Manik. Di mana tertulis Bapak, Putra, Firman, dan dan Roh Kudus? Roh Kudus. Di mana tertulis? Bapak, Firman, dan Roh. Aduh. Loh, Di enggak mana dengan suara tertulis? saya jawab ya. Iya, di mana tertulis? Bapak. Sebentar dulu. Bapak, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 3. Bapak, Anak, dan Roh Kudus tertulis di dalam Matius 28. Salah, bukan 1 Yohanes, bukan 1 Yohanes 5 ayat 3. Mau saya buktikan 1 Yohanes 5 ayat 3. Nih, saya buktikan ya. Saya 1 buktikan. Yohanes 5, bukannya saya bilang 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya salah tanya bicara Lisa, atau Lisa abang dengar salah 1 Yohanes 5 ayat 3 kan? Enggak apa-apa. nggak tahu. 1 Oke. Yohanes 5 ayat 3. Diralat karena dia. Salah, makanya Oke, saya bilang kalau- salah. Sebentar. Kalau saya sebut 1 Yohanes 5 ayat 3, yang benar 1 Yohanes 5 ayat 7. Ah, nih Entah saya buktikan tadi salah sekarang. bicara atau Saya salah buktikan dengar. ya. Saya buktikan sekarang. 1 Yohanes, saya buktikan ya.
1A. Dari situ ada nggak Ustadz Talib catatan pinggirnya Ustadz? Ada nggak Ustadz? Ada, nanti ketemu penjelasannya di Yerusalem. Nggak di tempat antum situ loh. Ah, coba. Ya ini. Ya. Dibaca aja Ustadz. Nih aku ganti tampilan ya. Aku ganti tampilan. Bentar. Aku ganti tampilan. Nah ini. Coba Pak baca sebentar. Pak. Saya izin cek WA lagi dulu ya. Tadi Ya, sudah ya. direspon sebentar. Ya. Ya. Tapi tidak direspon lagi. Yang penting saya sudah Oke. bilang saya masih ada Coba di TikTok. Oke, saya lanjut. bacakan, Sebentar lagi. saya bacakan Pak ya. Apa Saya ini? bacakan Pak. Wah, Saya maaf, bacakan sebentar, ya. sebentar. Tunggu. Saya sampai jam 11 saja lah ya. Iya. Kapan-kapan Saya kita bacakan naik ini lagi, ya. oke. Saya bacakan nih. 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Saya ulangi lagi. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti apa Pak? Pasti tidak asli menurut orang ini. Loh, Menurut ini saya yang buktikan memberikan sekarang. komentar Saya ini, buktikan. siapa yang memberikan komentar Besarkan ini? saya Ustaz. Saya izin Sebentar. besarin ya Ustaz ya. Karena- Izin ya. Ya, Saya- silakan. Oke ini Saya baik. Menurut ya. Pernah Menurut lihat, orang ini baik. Maaf, saya Baik, Pak. pernah lihat Pak di Pendeta. tulisan Pak Pendeta. gerikanya. Saya Pak pernah Pendeta. lihat di tulisan gerikanya. Tahan dulu, Pak Oke, Pendeta. Greek ya. Tahan Bentar. Kita pakai tulisan Greek, Pak. Reseptusnya, Kita pakai nggak, di data. tekstus Kita pakai data. Pendeta. Kita pakai data, Pak. Kita pakai Pak data. Pendeta, tahan dulu, kita pakai Pak data. Pendeta bisa baca Pak ini? Pendeta. Bisa baca ini, Pak Pendeta? Coba bisa baca ini. Oh ya sorry, saya bukan pendeta ya. Dari dulu saya sebut pendeta, saya klarifikasi dulu. Jadi ini bisa Maksudnya baca nggak kesimpulannya? Saya klarifikasi ya Baik, kalau saya lanjut, disebut Pak lanjut, Pak pendeta. Pendeta. Saya panggil Silakan aja Pak disimak Manik. dari Bang Oke. Ardian. Ya, Pak Manik kesimpulannya bisa baca ini nggak? Ya. Bisa baca ini nggak? Saya tidak bisa bahasa Yunani. Baik, saya ajarin ya Pak. Oke. Saya ajarin. Jadi gini, ini istilahnya orang Islam ngajari orang Kristen ya. Saya ajarin ya. Saya ajarin, Pak. Nah, demikian tadi kampus ini ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan pendetanya ini hanya berpusing-pusing ya, yang pada akhirnya dia malu ya pada jemaatnya dan ya akhirnya berkilah ke sana kemari karena memang dari apa yang tertulis di kitab mereka itu rancu ya. Jadi ketika dihadapkan dengan perdebatan itu tidak dapat menjadi sebuah panduan untuk menang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak akan mungkin gitu. Baik, kaum muslimin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Irim Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب